Bintang Purba Part 18. Suara serak kembali bercerita. Di antara 33 orang yang datang ke pulau keempat, ada 6 Master Suandan setengah langkah, termasuk 2 dari Sekte Yuntian, 2 dari Sekte Huoyan, dan 2 dari Kultivator Independen. Selain ke-6 Master Suandan setengah langkah ini, mayoritas sisanya adalah Master Linghai tahap akhir, dengan sebanyak 21 Master Linghai tahap akhir. Meskipun tidak ada Master Suandan setengah langkah dari Sekte Yanyu di pulau keempat, mereka memiliki 5 murid perempuan yang telah mencapai Linghai tahap akhir, yang juga merupakan kekuatan yang kuat. Selain 27 orang ini, sisanya adalah 5 prajurit Linghai tahap menengah dari Sekte kelas 7, dan Ye Shen, seorang prajurit Linghai tahap awal. Pemuda berambut panjang yang keluar untuk menghalangi jalan adalah salah satu dari 2 kultivator independen Suandan setengah langkah. Master Linghai tahap akhir banyak jumlahnya, jadi dia tidak bisa membuat masalah bagi mereka, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan Master Linghai tahap menengah dan awal. Jadi ketika dia berbicara, dia langsung menargetkan Ye Shen dan anak buahnya. Kelima prajurit laut spiritual tingkat menengah menjadi sasaran pemuda berambut panjang itu. Ketika mereka menemukan aura Suandan setengah langkah pada pemuda berambut panjang itu, wajah mereka berubah. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" "Aku adalah kultivator biasa Wang Luoseng." Pemuda berambut panjang itu tersenyum tipis. "Apa yang aku inginkan? Ada relik terbatas di area relik laut spiritual ini. Tentu saja, aku harus menyingkirkan beberapa orang yang datang untuk mengambil harta karun itu terlebih dahulu. Jika kau benar-benar menghancurkan laut spiritualmu sendiri dan menyerahkan papan kayu itu, aku bisa mengampuni nyawamu." Ledakan. Kata-kata pemuda berambut panjang itu langsung membuat kelima prajurit laut spiritual tingkat menengah itu marah. Pemuda berambut panjang ini sebenarnya ingin mereka menghancurkan laut spiritual mereka sendiri. Menghancurkan laut spiritual sendiri berarti menghancurkan kultivasi seseorang. Ini sama saja dengan membuat mereka tidak berguna. Hehe, ketika kita memasuki makam purba, para senior Suan dan semuanya mengatakan bahwa membunuh tidak dilarang di makam purba. Jangan salahkan kami. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja sekte kalian karena tidak cukup kuat untuk mengirim kalian ke sini. Seorang kultivator setengah langkah Suandan biasa juga keluar. Mendengar bahwa kedua kultivator independen itu akan melumpuhkan seseorang, kelima murid perempuan dari sekte Moon Blanking sedikit enggan. Mereka baru saja akan berdiri untuk menghentikan mereka ketika 2 master setengah langkah Suandan dari sekte api juga keluar. Kami tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi kedua saudara ini benar. Harta karun laut spiritual terbatas, jadi lebih baik jika lebih sedikit orang yang merampoknya. Kedua orang dari sekte api juga berkata. Bas. Pada saat ini, keempat master setengah langkah Suandan menyerang satu demi satu, dan master tahap akhir laut spiritual lainnya hanya bisa menonton dari samping terlepas dari apakah mereka bisa menahannya atau tidak. Lagi pula, ketika keempat master setengah langkah Suandan maju bersama, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kalau tidak, jika mereka membuat masalah bagi diri mereka sendiri, itu akan menjadi masalah besar. Melihat situasi seperti itu, kelima prajurit laut spiritual tingkat menengah itu sudah pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu begitu mereka memasuki makam purba. Awalnya, mereka semua tidak ingin memprovokasi orang lain. Mereka juga tidak akan memperjuangkan harta karun orang suci surgawi yang paling berharga. Mereka hanya ingin menemukan harta karun tingkat laut spiritual dan tingkat Suandan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak ingin membuat masalah, tetapi masalah menimpa mereka. Inilah realitas dunia seni bela diri. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Di luar, mereka memang sosok yang kuat, tetapi di makam purba yang penuh dengan orang-orang kuat ini, kekuatan mereka memang tidak cukup. Kelima prajurit laut spiritual tingkat menengah itu tampak pucat. Pada saat ini, kultivator berambut panjang yang tersebar Wang Luoseng menjilat bibirnya dan mensibir dan berjalan maju. "Mengapa kalian tidak melakukannya? Apakah kalian ingin aku melakukannya sendiri? Biarkan kami menghancurkan kultivasi kami, kalian sedang bermimpi." 5 prajurit laut spiritual tingkat menengah saling memandang, menggertakkan gigi, dan duar energi sejati beberapa orang melonjak pada saat yang sama, berubah menjadi 5 sosok yang ganas, menyerang Wang Luoseng pada saat yang sama. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Wang Luoseng mengucapkan beberapa patah kata dengan ringan,
dan kemudian dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Bang, 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 bayangan 5 jari mengenai 5 sosok yang menyerang. Kelima sosok yang ganas itu terkena jari-jarinya pada saat yang sama, memuntahkan darah dan terbang puluhan meter jauhnya, dan jatuh ke tanah dengan keras. Satu gerakan melukai 5 prajurit Ling Hai tingkat menengah. Kultivator biasa Suandan setengah langkah Wang Luoseng ini begitu kuat sehingga dia ketakutan. Setelah menjatuhkan kelima orang itu ke tanah, Wang Luoseng tidak bermaksud untuk berhenti. Dia berjalan ke arah mereka sambil mensibir, berkata sambil berjalan, jika kamu tidak melakukannya sendiri, itu tidak akan semudah menghancurkan Ling Hai. Seperti yang diharapkan, semua kultivator biasa kejam. Menurut apa yang dimaksud Wang Luoseng, jika beberapa orang itu tidak menyerah, dia mungkin akan membunuh mereka. Banyak murid Ling Hai tahap akhir tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, sementara Suandan setengah langkah lainnya memeluk lengan mereka dan menyaksikan kegembiraan itu dengan mata dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap langkah yang diambil Wang Luoseng seperti genderang yang berdetak di hati 5 prajurit laut spiritual tahap menengah, dan wajah mereka menjadi semakin pucat. Jika mereka diminta untuk menghancurkan laut spiritual mereka sendiri, kerja keras mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan tentu saja mereka tidak mau melakukannya. Tetapi Wang Luoseng yang kejam ini tampaknya tidak membiarkan mereka pergi sama sekali. Jika mereka tidak menghancurkan laut spiritual mereka, mereka mungkin akan mati. Apa yang harus dilakukan? Pikiran kelima orang itu sudah kosong. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar samar, mengapa, jika kamu tidak menghancurkan laut spiritualmu sendiri, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami yang memiliki alam yang lebih rendah? Dengungan. Begitu suara ini berbicara, itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menemukan bahwa orang yang mengatakan ini adalah pemuda dengan alam terendah di lapangan. Pemuda dengan alam terendah ini, yang hanya memiliki kultivasi tahap awal laut spiritual, berani berbicara kepada Wang Luoseng, yang setengah langkah ke alam Suandan, seperti ini. Semua orang memperhatikan bahwa pemuda dengan alam terendah ini, menghadapi Wang Luoseng yang agresif, bahkan tidak tampak takut. Tidakkah dia tahu betapa kuatnya seorang prajurit setengah langkah Suandan? Ye Sen. Pemuda ini tampaknya adalah murid sekte Taixuan, bernama Ye Sen. Apakah dia pikir peri Jialuo dari sektenya kuat dan dapat mendukungnya di makam purba ini? Jika kamu mengacaukan setengah langkah Suandan di makam purba, bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan mengurusmu saat kamu keluar. Banyak orang berbisik. Orang yang berdiri dan berbicara tentu saja Ye Sen. Dia juga termasuk dalam kelompok orang yang akan disingkirkan terlebih dahulu oleh Wang Luoseng. Melihat bahwa Wang Luoseng benar-benar akan membunuhnya, bagaimana mungkin dia ragu? Tentu saja dia harus berdiri. Melihat Ye Sen menatap Wang Luoseng dengan senyum tipis, kelima murid perempuan dari sekte Yanyu yang sedang menonton di dekatnya semuanya khawatir pada Ye Sen. Murid sekte Taixuan, Ye Sen. Wang Luoseng melirik Ye Sen dengan dingin, aku berencana untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu, dan kemudian berurusan denganmu, seekor udang kecil. Apa? Tidak bisakah kau tidak melompat keluar? Kalau begitu, maka aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Wang Luoseng berbalik dan berjalan menuju Ye Sen sambil mensibir. Sebagai seorang kultivator biasa, Wang Luoseng berjalan sendirian di dunia seni bela diri, dan telah membunuh banyak orang dengan darah di tangannya. Namun, Ye Sen, yang berada di tahap awal laut spiritual, tidak dianggap serius olehnya. Terlebih lagi, ini ada di makam purba, dan bahkan 6 Master Suandan yang hebat telah mengatakan bahwa membunuh dilarang. Membunuh anak ini, membunuhnya. Melihat Wang Luoseng yang datang, Ye Sen menggelengkan kepalanya, aku akan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar akan menyerang kami? Kenapa? Apakah kamu ingin memohon belas kasihan? Wang Luoseng mensibir, tidak ada gunanya memohon belas kasihan sekarang. Ledakan. Wang Luoseng menjentikkan jarinya, dan angin jari yang tajam datang langsung ke arah Ye Sen seperti kilatan petir. Sebelumnya, angin jari Wang Luoseng dapat langsung menjatuhkan 5 prajurit laut spiritual tingkat menengah dan memuntahkan darah. Sekarang gerakan yang dia gunakan untuk membunuh Ye Sen bahkan lebih mengerikan daripada angin jari sebelumnya, dan bahkan menembus kehampaan menjadi titik kehampaan. Jelas, Wang Luoseng ini membunuh Ye Sen dengan satu gerakan. Banyak murid sekte yang menonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru.
Pada saat jari ini mengenai Ye Sen, semua orang merasa pandangan mereka kabur, dan saat berikutnya, mereka melihat Ye Sen masih berdiri di sana dengan utuh. Angin jari yang mengenai Ye Sen tampaknya menyambar badan Ye Sen dan menembus tepat di belakang Ye Sen. Angin jari ini bahkan secara langsung meledakkan area besar pohon raksasa di pulau di belakang menjadi berkeping-keping. Apa yang terjadi? Bagaimana dia menghindari gerakan ini? Tidak seorang pun melihat bagaimana Ye Sen menghindar. Seorang prajurit di tahap awal laut spiritual menghindari pembunuhan Suandan setengah langkah. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, Ye Sen menatap Wang Luoseng, yang wajahnya langsung berubah, dan berkata dengan ringan, awalnya, dengan kekuatanmu, adalah mungkin untuk masuk ke 10 besar kelompok kami dan menerobos ke pulau raksasa pusat. Namun, karena kamu begitu kejam, aku nyatakan bahwa perjalanan penjelajahan makam purbamu berakhir di sini. Ledakan. Apa yang dikatakan Ye Sen mengejutkan pikiran semua orang. Apakah orang kuat di tahap awal laut spiritual ini mengancam Wang Luoseng, yang setengah langkah lagi dari Suandan? Tepat ketika semua orang bingung, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Ye Sen menghilang dari tempatnya berdiri lagi. Saat berikutnya, Ye Sen muncul di depan Wang Luoseng. Ye Sen melintas di depan Wang Luoseng dalam sekejap, bertepuk tangan, dan Gang Yuan Qi yang luas dan tak tertandingi menamparkan Wang Luoseng. Kamu, Wang Luoseng baru saja bereaksi dan mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan besar langsung menekan kekuatannya sepenuhnya. Kekuatan besar ini bahkan langsung menjatuhkannya beberapa kaki ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Situasi ini persis sama dengan 5 prajurit Ling Hai tingkat menengah yang dilukai oleh Wang Luoseng sebelumnya. Wang Luoseng, yang setengah langkah lagi dari Suandan, benar-benar terlempar oleh telapak tangan Ye Sen. Ledakan. Melihat Wang Luoseng terbang mundur dan jatuh ke tanah, Suandan setengah langkah lainnya semua mengubah wajah mereka, dan para prajurit Ling Hai tingkat akhir itu berteriak ngeri. Dan 5 pendekar Ling Hai tingkat menengah yang telah jatuh ke tanah dan tidak memiliki harapan sekarang seperti melihat hantu. Pemuda di tahap awal laut spiritual ini benar-benar melukai Wang Luoseng dengan satu serangan telapak tangan. Pada saat ini, seorang kultivator biasa lainnya yang juga merupakan setengah langkah Suandan seperti Wang Luoseng, dan bahkan 2 master setengah langkah Suandan dari Sekte Api-Api, menggerakkan kaki mereka. Tampaknya orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin mengambil tindakan. Pada saat ini, Ye Sen memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, siapapun yang berani ikut campur akan mati. Ledakan. Kata-kata acuh tak acuh Ye Sen benar-benar membuat para master setengah langkah Suandan ini mengubah wajah mereka dengan marah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah ke belakang. Sungguh pemuda yang mendominasi. Semua orang terkejut ketika melihat Ye Sen, yang bersikap acuh tak acuh di depan beberapa master setengah langkah Suandan. Dalam suara acuh tak acuh Ye Sen, ada niat mendominasi yang dapat dirasakan semua orang. Semua orang di lapangan tidak ragu bahwa jika ada master setengah langkah Suandan yang berani campur tangan, pemuda itu akan benar-benar membunuhnya. Perasaan inilah yang membuat master setengah langkah Suandan lainnya mundur dengan keras dan tidak berani menyerang pemuda itu secara langsung. Ketika 5 murid perempuan mendiang Ling Hai dari Sekte Yanyu menatap Ye Sen lagi, ada cahaya yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka yang indah. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Wang Luoseng, yang terbanting ke tanah dan memuntahkan darah oleh telapak tangan Ye Sen, melompat dari tanah seperti orang gila, dan energi sejati yang luas langsung melonjak ke seluruh badannya, dan seluruh napasnya mulai naik dengan gila. Saat napas naik, kekosongan di sekitar Wang Luoseng tersapu oleh siklon energi sejati yang kuat, dan tekanan energi sejati yang luas bahkan membuat pohon-pohon raksasa di pulau yang jaraknya puluhan meter bergemuruh. Dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain, tetapi sekarang, di depan semua orang, dia dipukul jatuh oleh seorang pemuda di tahap awal laut spiritual. Sebagai orang kuat setengah langkah Suandan, Wang Luoseng tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia telah sepenuhnya melepaskan energi sejatinya dan ingin membunuh Ye Sen dengan ganas untuk membalas rasa malu dari telapak tangan ini. Dalam energi sejati yang ganas, Wang Luoseng bergegas menuju Ye Sen dengan ganas. Seberapa mengerikan tekanan energi sejati dari setengah langkah Suandan. Melihat penampilan Wang Luoseng, banyak murid di tahap akhir laut spiritual mundur ke belakang dan meninggalkan lingkaran pertempuran untuk menyaksikan pertempuran dari kejauhan.
Bahkan orang kuat setengah langkah Suandan lainnya bersembunyi di samping. Dalam tekanan energi sejati, dalam angin kencang, Ye Sen tidak mundur sama sekali. Angin bertiup menerbangkan pakaian Ye Sen dan rambut hitam Ye Sen berkibar ke belakang, memperlihatkan wajah tenang Ye Sen. Menghadapi Wang Luoseng yang ganas, Ye Sen mengepalkan tangannya ke udara. Dalam sekejap, Gang Yuan Qi yang tak tertandingi keluar dari badannya. Gang Yuan Qi yang tak tertandingi itu meledak setinggi lebih dari 100 meter. Tekanan Qi yang dipancarkan oleh Gang Yuan Qi perak misterius itu tidak lebih lemah dari Wang Luoseng, yang setengah langkah dari Suandan. Ye Sen, dengan Gang Yuan Qi-nya yang tak tertandingi, juga meledak dan menyerang Wang Luoseng dengan ganas yang sedang menyerbu dengan ganas. Ye Sen, yang berada di tahap awal laut spiritual, sebenarnya memilih untuk berhadapan langsung dengan Wang Luoseng, yang setengah langkah dari Suandan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan yang mengerikan, seperti dua badai yang menghancurkan segalanya, menyapu kehampaan. Sesaat kemudian, mereka bertabrakan dengan keras dalam sentuhan yang keras. Tabrakan ini menyebabkan udara meledak dengan keras. Qi sejati yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, bahkan merobek bumi menjadi retakan yang mengerikan, dan menghancurkan pohon-pohon raksasa di kejauhan dengan suara gemuruh. Di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh, 5 murid terlemah di tahap tengah laut spiritual bahkan tersapu oleh kekuatan tabrakan Qi sejati. Tabrakan Qi sejati yang begitu kuat. Semua orang melihat ke arah Ye Sen dan Wang Luoseng yang bertabrakan secara langsung, untuk melihat siapa yang akan menang dalam tabrakan kekuatan Qi sejati yang paling langsung ini. Semua orang membuka mulut mereka karena terkejut. Ye Sen, yang baru berada di tahap awal laut spiritual, benar-benar menjatuhkan Wang Luoseng, yang setengah langkah dari dan, mundur puluhan meter dalam tabrakan ini, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Badan Wang Luoseng bahkan menghancurkan tanah menjadi lubang mengerikan dengan radius puluhan kaki. Di sisi lain, Ye Sen hanya mundur sedikit dalam tabrakan itu dan masih melayang di kehampaan. Dalam tabrakan kekuatan langsung ini, Ye Sen, yang berada di tahap awal laut spiritual, benar-benar menang. Kuat, itu terlalu kuat. Tidak heran pemuda ini berani melawan Half Step Suandan. Kekuatannya begitu besar sehingga dia bahkan dapat menekan Half Step Suandan. Banyak master spiritual si tahap akhir telah berteriak tak percaya. Dan Half Step Suandan yang sebelumnya berpikir untuk menyerang Ye Sen, ketika mereka melihat Wang Luoseng dihempaskan ke tanah lagi, jantung mereka berdebar kencang. Mereka teringat kata-kata Ye Sen sebelumnya. Sebelumnya, Ye Sen mengatakan bahwa siapapun yang berani ikut campur akan mati. Kalimat ini hanya mengejutkan mereka dengan aura Ye Sen yang mendominasi, tetapi sekarang, mereka benar-benar merasakan kekuatan Ye Sen. Pemuda ini mungkin benar-benar memiliki kemungkinan untuk membunuh mereka. Konfrontasi langsung Ye Sen mengejutkan semua orang dan membuat semua orang melihat kekuatannya. Sejak tingkat ke-12 Qi sejati, Ye Sen mampu melawan Sui Jia, yang merupakan Half Step Suandan. Aura beberapa Half Step Suandan yang datang ke pulau keempat hampir sama dengan Sui Jia. Ketika Ye Sen memasuki alam spiritual Si, dia menyerap awan roh Qi yang mengerikan yang membentang sejauh 72 mil. Kekuatannya meningkat pesat. Menghadapi provokasi Wang Luoseng, dia tentu tidak takut. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk benar-benar menekan Suandan setengah langkah ini. Jika Suandan setengah langkah ini berani menyerangnya, dia akan berani melenyapkan mereka. Bagaimana mungkin, Wang Luoseng, yang dibombardir ke bumi lagi dan bahkan menghancurkan lubang besar di bumi, menatap Ye Sen di kehampaan dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Pertama kali Ye Sen mengirimnya terbang dengan telapak tangan, dia merasa bahwa dia ceroboh, tetapi kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dan ditekan oleh Ye Sen lagi. Dia benar-benar merasa bahwa anak laki-laki di depannya pasti lebih kuat darinya dalam hal kekuatan Qi. Anak laki-laki di tahap awal alam laut spiritual sebenarnya memiliki Qi yang lebih mengerikan daripadanya, yang membuat Wang Luoseng benar-benar tak percaya. Wang Luoseng menggertakkan giginya dan bergegas keluar dari lubang yang dalam lagi. Aku tidak percaya bahwa Qi sejatimu kuat, dan seni bela dirimu juga dapat dibandingkan dengan Suandan setengah langkahku. 36 pedang penebas angin, tebaskan untukku. Saat Wang Luoseng berbicara, sebuah pedang besar tiba-tiba muncul di tangannya. Wang Luoseng, yang memegang pedang, melompat ke udara dan menebas kehampaan. Sua-sua-sua,
36 pedang ki besar sepanjang puluhan meter jatuh dari langit dan menebas Ye Sen di kehampaan. Wang Luoseng, yang menderita kekalahan dalam konfrontasi ki sejati, menggunakan kekuatan seni bela dirinya. Ye Sen menatap cahaya pedang yang menebas seluruh langit, tanpa kesedihan atau kegembiraan di matanya. Pada saat 36 pedang ki besar ini memenuhi seluruh langit dan meledak di atas kepala Ye Sen di kehampaan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, Ye Sen tiba-tiba muncul di belakang Wang Luoseng. Ini adalah kekuatan magis transformasi kehampaan seketika. Kehampaan berubah seketika. Dalam kesadaran ilahi Ye Sen yang meliputi area seluas 20 mil, dia bisa berteleportasi sesuka hati. Wang Luoseng, yang setengah langkah ke ranah Suandan, sama sekali belum memasuki ranah Suandan. Dia tidak dapat merasakan kekosongan melalui 5 hukum besar langit. Tentu saja, dia tidak dapat menemukan perubahan instan Ye Sen, dan tentu saja dia tidak dapat memotong Ye Sen. Tepat saat 36 energi pedangnya yang perkasa menebas bumi, membelah bumi dan menyebabkannya riyuntuh, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mematikan. Niat membunuh yang mematikan ini sebenarnya datang dari belakangnya. Sambil merasakan niat membunuh ini, Wang Luoseng juga mendengar seruan semua orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh, dan kemudian perasaan gemetar jiwa merasuki seluruh badannya. Ini adalah perasaan gemetar kematian, dan jiwanya merasakan ancaman kematian. Wang Luoseng baru saja menoleh dan melihat cahaya pedang yang menyilaukan menusuk di belakangnya. Ledakan. Pada saat hidup dan mati, Wang Luoseng mengerahkan semua energi sejatinya dan memutar badannya setengah lingkaran. Wus! Cahaya pedang yang menyilaukan dengan jejak darah melewati badan Wang Luoseng, memunculkan sepotong besar daging dan darah, dan bahkan memercikkan tetesan darah. Perubahan seketika Ye Sen dalam kehampaan begitu cepat sehingga bahkan jika Wang Luoseng menghindar pada saat hidup dan mati, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya dan masih terluka. Wang Luoseng, yang daging dan darahnya terputus, terkejut. Sebelumnya dia berkata bahwa dia ingin membunuh Ye Sen dan 5 prajurit laut spiritual tingkat menengah, tetapi sekarang dia merasakan kematian, perasaan bahwa dia mungkin dibunuh kapan saja oleh udang kecil yang sebelumnya dia abaikan. Awalnya dia ingin menyingkirkan beberapa orang sehingga dia bisa merebut lebih banyak relik, tetapi sekarang dia akan disingkirkan terlebih dahulu. Ketika pikiran ini terlintas di benak Wang Luoseng, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Sen, yang sedang dia hadapi, menghilang lagi. Saat berikutnya, cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari titik akupuntur kihainya. Kali ini, Wang Luoseng, yang terkejut dan sangat kesakitan, ingin menghindar, tetapi dia tidak dapat menghindari cahaya pedang ini yang lebih cepat dari cahaya pedang sebelumnya. Dengan suara embusan, cahaya pedang ini langsung menembus titik akupuntur kihainya dan menembus dunia laut spiritualnya. Dunia laut spiritual Wang Luoseng hancur, dan ki sejati yang luas dan cairan spiritual yang dikultivasikan dalam badannya berubah menjadi ki sejati langit dan bumi yang bergulir dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Wang Luoseng, yang telah memaksa beberapa prajurit dari alam bawah untuk menghancurkan lautan spiritual mereka sendiri, berakhir dengan lautan spiritualnya sendiri yang hancur terlebih dahulu. Saat lautan spiritualnya hancur, Wang Luoseng benar-benar bodoh. Saat dia berdiri di sana dengan linglung, Ye Sen, yang telah berubah menjadi sosok di kehampaan, muncul lagi. Ye Sen muncul di bumi lagi. Namun kali ini, 2 orang yang muncul dalam pertempuran benar-benar kalah satu dan menang satu. Di luar pertempuran, 21 Master Laut Spiritual tahap akhir, 5 Master Suandan setengah langkah yang tersisa, dan 5 prajurit Laut Spiritual tahap menengah, melihat kedua orang yang bertarung, satu dengan laut spiritual yang rusiak berdiri dengan bodoh, dan yang lainnya menghilang dan muncul kembali dengan cara yang tak tertandingi. Semua orang sama sekali tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Tetapi pikiran semua orang meledak seperti guntur. Laut spiritual tahap awal Ye Sen ini benar-benar mengalahkan Wang Luoseng Suandan setengah langkah. Dia benar-benar menghancurkan laut spiritual Wang Luoseng. Ketika Wang Luoseng kejam untuk berurusan dengan Ye Sen dan anak buahnya, Ye Sen mengumumkan akhir dari penjelajahan makam Wang Luoseng. Semua orang berpikir bahwa Ye Sen tidak tahu kekuatan Master Suandan setengah langkah dan berbicara omong kosong. Sekarang tampaknya Ye Sen telah memiliki kepercayaan diri untuk menekan Wang Luoseng. Tidak heran pemuda di tahap awal laut spiritual ini selalu begitu acuh tak acuh, ternyata dia memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Ketika melihat Ye Sen menghancurkan laut spiritual Wang Luoseng dan muncul kembali, melihat mereka di luar lapangan, beberapa Suandan setengah langkah yang hendak menyerang Ye Sen sebelumnya semuanya mundur beberapa langkah. Dihadapkan dengan gerakan badan Ye Sen yang aneh dan tak tertandingi serta ki sejati yang kuat, Suandan setengah langkah ini kehilangan kepercayaan diri untuk menantang Ye Sen. Mereka bahkan khawatir Ye Sen akan menyerang mereka lagi. Bahkan jika mereka dapat menaklukkan Ye Sen bersama-sama, jika mereka benar-benar bertarung, saya khawatir beberapa dari mereka pasti akan mengikuti jejak Wang Luoseng dan dikalahkan secara langsung. Suandan setengah langkah ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung ke mata Ye Sen. Adapun yang lainnya, mereka tidak mengatakan ingin melenyapkan Ye Sen sebelumnya, tetapi mereka tidak takut Ye Sen akan menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi tatapan yang mereka berikan kepada Ye Sen juga penuh dengan rasa takut terhadap yang kuat. Bahkan jika mereka adalah orang kuat Ling Hai tahap akhir, mereka takut dan mengagumi anak kecil ini saat ini. Ye Sen ini, aku khawatir kekuatannya dapat dibandingkan dengan Peri Nisang dari sekte kita. Dia jelas salah satu orang paling kuat yang memasuki makam purba kali ini. Seorang Suandan setengah langkah biasa jelas bukan lawannya. Di pulau keempat kita, dia pasti bisa menerobos ke pulau raksasa pusat. 5 murid perempuan mendiang Ling Hai dari sekte Yanyu menatap Ye Sen dengan mata berbinar. Mereka belum pernah melihat pemuda sekuat itu. Dia begitu kuat di tahap awal Ling Hai. Dan 5 prajurit Ling Hai tingkat menengah yang telah bersiap untuk kematian melihat Wang Luoseng, yang pertama kali keluar untuk menghalangi jalan, Ling Hai-nya dihancurkan oleh Ye Sen. Beberapa orang melepaskan diri dari kebuntuan sekaligus, dan ketika mereka melihat Ye Sen lagi, mereka sudah penuh rasa terima kasih. Melihat ini, beberapa orang lainnya jelas tidak berani bergerak lagi. Ye Sen, yang menghapus kultivasi Wang Luoseng, setara dengan menyelamatkan hidup mereka. Di bawah tatapan berbagai orang yang tak terhitung jumlahnya, Ye Sen menoleh dan menatap Wang Luoseng. Setelah lautan spiritual Wang Luoseng hancur, dia tampak bodoh dan tidak tahu apakah dia bisa menerima hasil ini. Melihat Wang Luoseng seperti ini, Ye Sen tidak merasakan riak apapun di hatinya. Dia telah melihat kekejaman Wang Luoseng sebelumnya. Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan, dia tidak hanya akan menghancurkan lautan spiritualnya, tetapi dia juga akan mengambil nyawanya dan 5 prajurit lautan spiritual tingkat menengah lainnya. Lebih baik tidak membunuh orang yang begitu kejam. Itu salahnya sendiri untuk menghancurkan lautan spiritualnya. Melihat Wang Luoseng, yang keluar untuk menghalangi jalan dan mengancam akan menyingkirkan beberapa orang terlebih dahulu, telah menjadi seperti ini, Ye Sen menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, papan kayu di badan Wang Luoseng tiba-tiba melesat ke arah Ye Sen. Wus! Dalam sekejap, papan kayu itu terbang langsung ke tangan Ye Sen. Hah! Memegang papan kayu yang tiba-tiba terbang, Ye Sen mengerutkan kening dan melihat papan kayu itu. Akibatnya, di depan mata Ye Sen, papan kayu itu tiba-tiba berubah menjadi manik-manik hitam kecil. Saat papan kayu itu berubah menjadi manik-manik hitam, seperti halnya papan kayu yang memandu penjelajahan makam purba, manik-manik hitam itu juga memancarkan aliran informasi teks, yang mengalir ke dalam pikiran Ye Sen. Saat dia membaca informasi teks ini, alis Ye Sen tiba-tiba berkerut. Setelah beberapa saat, Ye Sen mengepalkan tangannya dan memegang manik-manik hitam di tangannya. Kemudian, dia melangkah di udara dan terbang ke langit. Papan kayu di badan Wang Luoseng melesat ke arah Ye Sen, dan semua orang menyadarinya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa papan kayu itu berubah menjadi manik-manik hitam. Mereka mengira Ye Sen telah langsung mengambil papan kayu itu ke tangannya. Sekarang, melihat Ye Sen terbang, mata semua orang beralih ke Ye Sen di langit. Ye Sen juga melihat ke arah kerumunan. Dia menatap para master Suandan setengah langkah dan berkata perlahan, kita memiliki 32 orang yang tersisa untuk memperebutkan 10 tempat untuk memasuki pulau raksasa pusat, masing-masing mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jika aku bertemu seseorang yang ingin membunuh orang lagi, aku tidak keberatan mengambil tindakan lagi. Ledakan. Kata-kata Ye Sen membuat wajah para Suandan setengah langkah yang telah mendukung Wang Luoseng berubah. Mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, tidak. 5 Suandan setengah langkah yang tersisa sudah cukup untuk kita gunakan. Sedangkan untuk relik, kita bisa mendapatkannya secara kebetulan. Mendengar apa yang dimaksud para Suandan setengah langkah ini, mereka jelas takut pada Ye Sen.
Mendengar kata-kata Ye Sen dan tanggapan dari beberapa Suandan setengah langkah, 5 prajurit Ling Hai tingkat menengah, yang telah memegang hati mereka erat-erat, tiba-tiba menjadi rileks. Jelas, Ye Sen mendukung mereka. Terima kasih, Saudara Ye Sen. Di tanah, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan untuk berterima kasih kepada Ye Sen. Ye Sen mengangguk kepada orang-orang ini, tersenyum pada yang lain, dan kemudian berhenti membuang-buang waktu di tepi pulau. Dengan ledakan, dia terbang ke langit. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan semua orang. Baru setelah Ye Sen benar-benar menghilang, yang lain menarik napas dalam-dalam dan saling memandang beberapa kali. Mereka tidak berbicara, dan masing-masing terbang ke arah yang berbeda di pulau keempat. Sesaat kemudian, Wang Luoseng, yang masih berdiri dengan bodoh dan lautan spiritualnya hancur, adalah satu-satunya yang tersisa di lokasi pendaratan pulau ini. Setelah terbang ratusan mil di atas pulau itu, Ye Sen berhenti di langit. Dia mengulurkan tangannya dan melihat manik-manik hitam yang berubah dari tanda kayu di badan Wang Luoseng lagi. Ketika dia mengalahkan Wang Luoseng, tanda kayu itu terbang ke arahnya dan berubah menjadi manik-manik hitam. Ye Sen masih merasa aneh, tetapi melalui informasi dari manik-manik hitam, Ye Sen akhirnya tahu mengapa tanda kayu itu berubah menjadi manik-manik hitam. Ternyata selain membimbing penjelajahan makam purba, tanda kayu ini memiliki fungsi tersembunyi. Ketika orang yang memegang tanda kayu terbunuh atau kultivasinya dihapuskan sepenuhnya, tanda kayu itu akan berubah menjadi manik-manik hitam dan terbang ke tangan pemenang, dan membimbing pemenang ke tanah harta karun, yang memungkinkan pemenang menemukan harta karun itu. Manik-manik hitam ini adalah manik-manik hitam harta karun yang membimbing tanah harta karun. Dan manik-manik hitam yang didapat Ye Sen membimbing tanah rahasia harta karun yang disebut Fire Yuan Lingkuan. Ye Sen seharusnya senang mendapatkan petunjuk ke tempat rahasia harta karun itu secara tak terduga, tetapi dia punya firasat buruk. Yaitu, dia selalu merasa bahwa makam purba ini memiliki keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Jauh sebelum memasuki makam purba, Ye Sen mendengar Peri Jialuo menceritakan banyak hal tentang Ling Hua Tiansheng. Peri Jialuo berkata bahwa Ling Hua Tiansheng adalah orang yang sangat baik. Ling Hua Tiansheng ini adalah orang yang sangat baik, dan dia juga mempraktikkan 2 hukum langit virtual utama emas dan kayu. Tetapi setelah memasuki makam purba, semua orang dibagi menjadi 10 kelompok dan memasuki 10 pulau untuk menjelajah. Ye Sen merasa bahwa berbagai pengaturan makam purba ini jelas terkait dengan 2 hukum langit virtual utama air dan tanah. Itu sama sekali bukan hukum Ling Hua Tiansheng. Mengenai hukum langit virtual, Ye Sen hanya belajar sedikit dari Peri Jialuo, bahkan jika dia curiga, dia tidak berani memastikannya. Namun, ketika dia mengalahkan Wang Luoseng dan mendapatkan manik hitam aneh ini, Ye Sen memiliki intuisi samar di dalam hatinya bahwa makam purba ini mungkin semuanya salah, dan makam purba ini tidak akan ditinggalkan oleh Ling Hua Tiansheng. Karena, bahkan jika Ling Hua Tiansheng ingin meninggalkan harta karun, dia tidak akan menggunakan metode ini untuk membiarkan orang memperebutkannya. Setelah membunuh orang lain atau menghancurkan kultivasi mereka, mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang harta karun tersebut. Begitu orang-orang yang memasuki makam purba untuk menjelajah mengetahuinya, pasti akan terjadi badai berdarah dan pertempuran tanpa akhir. Terlebih lagi, dengan persaingan untuk mendapatkan kuota untuk memasuki pulau raksasa pusat, pertempuran semacam ini dan penemuan petunjuk rahasia harta karun benar-benar tidak dapat dihindari. Menurut metode penjelajahan makam purba ini, pada akhirnya, semua orang yang memasuki makam purba itu pasti akan mati. Metode ini jelas bukan yang akan ditinggalkan oleh Ling Hua Tiansheng yang sangat baik kepada generasi muda penjelajah makam di negara Tianfeng. Mungkinkah semua orang salah? Ini bukan makam purba Ling Hua Tiansheng. Makam purba siapa itu? Memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, wajah Ye Sen menjadi berat. Ye Sen menatap langit yang suram dan lautan luas di luar pulau. Selain keanehan makam purba ini, dia lebih khawatir tentang Jiang Yao yang saat ini berada di pulau lain. Begitu seseorang di pulau tempat Jiang Yao berada menemukan rahasia relik mutiara hitam, dan membunuh orang lain untuk mendapatkan mutiara hitam, Jiang Yao kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Dan Ye Sen, di bawah larangan terbang, tidak dapat pergi ke pulau lain sama sekali, dan tidak dapat membantu Jiang Yao sama sekali. Saya harap tidak apa-apa. Metode rahasia garis keturunan Jiang Yao telah dikultivasikan ke putaran kedua,
dan kekuatannya mirip dengan Suandan setengah langkah lainnya. Selama dia tidak menghadapi banyak Suandan setengah langkah, dia akan baik-baik saja. Dan dia juga memiliki pedang terbang. Jika memikirkan kemungkinan itu, mata Ye Sen mengungkapkan niat membunuh yang dalam. Jika seseorang benar-benar ingin berurusan dengan Jiang Yao bersama-sama dan memaksanya terluka di pulau itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, ketika kita bertemu di pulau raksasa tengah, aku pasti akan membuat mereka menyesal. Ye Sen menatap ke arah laut yang luas, matanya bersinar dengan cemerlang. Setelah waktu yang lama, Ye Sen menundukkan kepalanya lagi. Dia mengepalkan manik hitam di tangannya, tidak peduli seberapa aneh makam purba ini. Tidak peduli apa yang akan terjadi nanti, kekuatan adalah yang paling penting. Karena manik hitam ini terkait dengan relik, mari kita pergi ke tempat relik untuk melihatnya. Fire Yuan Lingkuan, manik hitam ini mengatakan bahwa mata air ini misterius dan menakjubkan, mari kita pergi dan melihatnya. Ye Sen menggerakkan badannya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Mengikuti petunjuk pada manik hitam, dia terbang ke barat pulau keempat. Tepat setelah Ye Sen menemukan rahasia manik hitam, pulau-pulau lain juga dalam kekacauan. Di pulau ketiga, peri nisang dari Sekte Yanyu memegang 3 manik hitam di tangannya. Di sampingnya, ada 3 mahiat master setengah langkah Suandan. Manik hitam peninggalan. Aku tidak menyangka akan mendapatkan 3 manik hitam ini setelah membunuh 3 master setengah langkah Suandan dari Sekte Yuntian yang bergabung untuk membunuhku. Manik hitam, tempat peninggalan. Makam purba ini benar-benar agak aneh. Ternyata menggabungkan petunjuk peninggalan dengan pembunuhan. Peri Nisang juga mengerutkan kening. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Lupakan saja, mari kita pergi ke tempat-tempat peninggalan ini terlebih dahulu. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia menghilang begitu saja, Peri Nisang menghilang. Pulau ke-8 adalah pulau tempat Jiang Yao berada. Saat ini, di sebuah lembah di pulau itu, Jiang Yao, yang anggun dan cantik, memiliki rambut hitam yang jatuh seperti air terjun, tetapi kemarahan melonjak di matanya yang jernih. Di langit yang berjarak ratusan meter darinya, ada 3 orang kuat setengah langkah Suandan, yang mengelilinginya dari 3 arah yang berbeda. Gadis kecil, patuhlah dan mahteilah. Semua ini karena papan kayu di tanganmu. Ada manik hitam peninggalan yang tersembunyi di dalamnya. Kita bertiga tidak akan kehilangan satu pun peninggalan. 3 orang setengah langkah Suandan mengelilingi Jiang Yao sambil mensibir, sambil memutar manik hitam di tangan mereka. Pada saat ini, 2 dari 3 orang itu memegang manik hitam peninggalan di tangan mereka. Jelas, mereka telah membunuh atau melumpuhkan 2 orang. Jiang Yao, yang dikelilingi oleh 3 orang, menatap 3 orang setengah langkah Suandan di udara. Kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi tatapan tegas. Aku tidak menyangka akan seperti ini ketika aku tiba di makam purba. Bahkan jika garis keturunanku rusiak dan pedang terbangku rusiak, aku tidak akan menyerah. Aku masih ingin bertemu Ye Sen di pulau raksasa pusat. Ye Sen pasti akan menungguku di pulau pusat. Memikirkan hal ini, pola spiritual biru es tiba-tiba muncul di antara alis Jiang Yao. Jelas, Jiang Yao siap untuk mengambil tindakan. Masih ingin berjuang sampai mati. Gadis kecil, kau terlalu naif. Kami bertiga adalah Suandan setengah langkah yang kuat dari Sekte Api. Apakah kau pikir kau bisa menghadapi kami? 3 Suandan setengah langkah di langit telah mempersempit pengepungan Jiang Yao hingga radius beberapa ratus kaki. Saat berikutnya, perang mungkin akan pecah. Tepat saat 3 murid Suandan setengah langkah dari Sekte Huoyan bersiap untuk menyerang, dan tepat saat Jiang Yao hendak bertarung dengan sekuat tenaga, beberapa gadis tiba-tiba mendesah dari kehampaan. Sungguh mengecewakan bahwa seorang murid Suandan setengah langkah dari Sekte Huoyan, Sekte kelas 5, benar-benar membunuh seorang gadis di tahap awal laut spiritual. Siapa? 3 murid Suandan setengah langkah dari Sekte Huoyan menatap ke langit pada saat yang sama. Jiang Yao juga mengangkat matanya. Pada saat ini, 3 sosok wanita perlahan muncul di kehampaan. Ketiga wanita ini semuanya mengenakan seragam sekte dari Sekte Yanyu. Mereka adalah Sekte kelas 5 Sekte Yanyu. Aura ketiga wanita ini bahkan lebih mencengangkan. Ketiganya telah mencapai level half step Suandan. 3 orang half step Suandan lainnya telah tiba. Di pulau ke-8 tempat Jiang Yao berada, ada total 36 penjelajah makam,
6 di antaranya adalah Half-Step Suandan, dan sekarang mereka semua berkumpul di sini. Melihat bahwa para pendatang baru itu juga adalah Master Half-Step Suandan, 3 orang dari Sekte Api-Api yang mengelilingi Jiang Yao semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mutiara hitam yang akan diperoleh akan mengalami komplikasi. Meskipun mereka tidak takut pada ketiga orang yang datang, mereka semua berada di level Half-Step Suandan. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi masalah. Apakah mutiara hitam kecil sepadan dengan campur tangan 3 Taois dari Sekte Moonblank King? Masih banyak orang di pulau ini. Taois dapat pergi bersama kami untuk merebut mutiara hitam lainnya. 3 orang dari Sekte Api-Api mencoba untuk memenangkan 3 murid perempuan dari Sekte Moonblank King. Mutiara hitam. Pemimpin 3 murid perempuan dari Sekte Yanyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kami di sini bukan untuk mutiara hitam, kami di sini untuk Saudari Yao. Jika kau ingin menyerang Saudari Yao, kau harus bertanya kepada kami bertiga terlebih dahulu. Saudari Yao. 3 orang dari Sekte Huoyan melihat pakaian Sekte Taixuan pada Jiang Yao dan berkata, mungkinkah gadis ini memiliki hubungan dengan Sekte Yanyu? Dari apa yang dikatakan murid perempuan dari Sekte Yanyu, jelas bahwa merebut mutiara hitam dari Jiang Yao bukanlah hal yang mudah. Tanda tanya. Untuk sesaat, 3 orang dari Sekte Huoyan juga ragu-ragu. Bagaimanapun, bahkan jika Jiang Yao terbunuh, mereka hanya bisa mendapatkan 1 mutiara hitam. Tetapi mereka harus bertarung dengan 3,5 langkah Suandan lainnya, yang tidak sepadan. 3 orang dari Sekte Huoyan ragu-ragu, dan Jiang Yao menatap 3 orang dari Sekte Yanyu dengan ragu-ragu. Dia tidak mengenal ketiga orang ini, dan tidak berharap mereka akan membelanya. Melihat sorot mata Jiang Yao, ketiga anggota Sekte Yanyu mengangguk kepada Jiang Yao sambil tersenyum. Murid perempuan yang memimpin memandang 3,5 langkah Suandan dari Sekte Huoyan dan bertanya sambil tersenyum, kenapa, kalian bertiga ingin bertarung atau pergi saja? Baiklah, hari ini aku akan memberimu 3 teman Tao dan membiarkan gadis kecil ini pergi dulu. Ayo pergi. Ketiga anggota Sekte Huoyan menatap orang-orang di lapangan dengan galak, menyingsingkan lengan baju mereka, dan berubah menjadi cahaya, menghilang ke langit. Saudari Yao. Melihat 3,5 langkah Suandan menghilang, ketiga murid perempuan dari Sekte Yanyu menarik kembali kecemerlangan mereka dan berjalan menuju Jiang Yao sambil tersenyum. Apakah kalian mengenalku, saudari? Jiang Yao memandang ketiga orang yang membantunya dan bertanya dengan ragu. Ketiga murid perempuan itu tersenyum lembut, Tuan kita Peri Nixia adalah teman baik dari Tuan Saudari Yao, Peri Jialuo. Saudari Yao, sekarang pulau ini tidak damai karena munculnya manik-manik hitam relik. Mari kita bertindak bersama. Tidak damai lagi. Jiang Yao mengangguk. Dia merasakan perubahan situasi dari niat membunuh 3,5 langkah Suandan dari Sekte Api yang ingin mengepung dan membunuhnya tadi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ye Shen sekarang. Aku khawatir manik hitam peninggalan ini akan melibatkan ke-10 pulau. Gadis itu melihat keluar pulau dengan kekhawatiran di matanya. Seperti dugaan Jiang Yao, ada juga pembantaian di pulau-pulau lainnya. Di pulau pertama, 5 pembangkit tenaga listrik Linghai tahap akhir baru saja membunuh 2 pembangkit tenaga listrik Linghai tahap akhir lainnya. Di belakang mereka, 3,5 langkah Suandan tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah mereka sambil mensibir. Di pulau ke-6, 4 prajurit laut spiritual tahap tengah berlari dengan liar menuju hutan lebat di pulau itu. Di belakang mereka, 4 anak panah yang menakjubkan melesat keluar, puff, 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 puff. Dalam sekejap, 4 anak panah yang menakjubkan menembus ke 4 orang yang berlari. Manik hitam. Makam purba ini penuh dengan metode dari 10 sekte iblis besarku. Mungkinkah makam purba ini adalah makam orang suci surgawi dari 10 sekte iblis besarku? Di pulau ke-7, di sebuah lembah tersembunyi, seorang murid laut spiritual tahap akhir dari Sekte Yun Xiao, Sekte kelas 6, sedang melihat manik hitam di tangannya dan bergumam. Yang aneh adalah bahwa murid dari Sekte Yun Xiao ini benar-benar menyebut dirinya sebagai murid dari 10 Sekte Iblis Besar. Dapat dilihat bahwa ketika dia menyentuh manik hitam di tangannya, ki sejati pelindung hijau di badannya berubah menjadi cahaya hitam yang aneh. Saudara Sue, ayo cepat pergi. Saudara Sue, cahaya hitam ini ada padamu. Tepat ketika murid ini bergumam pada dirinya sendiri, seorang pemuda lain tiba-tiba bergegas di belakangnya. Ketika dia melihat cahaya hitam aneh di badan murid bermarga Sue ini,
pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ledakan! Murid bermarga Sue itu berbalik dan melihat pemuda yang tiba-tiba bergegas masuk. Wajahnya berubah, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Cahaya hitam yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tangannya dan langsung menusuk pemuda itu. Saudara Sue, kau, pemuda itu, yang juga berada di tahap akhir laut spiritual, sebenarnya tidak mampu menahan serangan cahaya hitam ini. Badannya langsung tertusuk. Dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan beberapa patah kata sebelum dia meninggal. Kekuatan bertarung murid bermarga Sue ini di tahap akhir laut spiritual tiba-tiba sekuat banyak Suandan setengah langkah. Itu salahmu karena kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Murid bermarga Sue menatap pemuda yang jatuh ke tanah, membuka tangannya yang besar, dan manik hitam lainnya terbang ke arahnya. Makam Sekte Iblis sekarang terbuka. Mungkin, rencana yang telah disiapkan 10 Sekte Iblis kita selama ratusan tahun dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal karena kesempatan makam ini. Mari kita tunggu dan lihat apa yang ada di makam ini. Murid bermarga Sue, yang memegang manik hitam, memiliki kilatan cahaya dingin di matanya. Cahaya hitam di badannya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi ki sejati pelindung badan yang normal lagi. Murid bermarga Sue menghilang ke dalam lembah dalam sekejap. Manik hitam peninggalan itu menyebabkan pembunuhan tak berujung di 10 pulau. 349 orang yang memasuki makam terus-menerus sekarat, dan terus-menerus menjadi cacat dan menjadi cacat. Jumlah orang yang masih memegang tanda-tanda kayu semakin berkurang. Karena orang-orang terus-menerus sekarat dan menjadi cacat, semua orang yang memasuki makam untuk menjelajah tidak tahu bahwa di bagian terdalam makam, di bagian terdalam pulau raksasa tengah yang dikelilingi oleh 10 pulau, di peti mati perunggu besar yang terkunci erat oleh 8 rantai besi besar di rawa yang sangat besar, di antara 8 pola troll berwajah hijau dan bertaring yang diukir, pola troll berkepala harimau berwajah hijau bersinar sedikit. Ledakan! Ketika jumlah orang yang mati dan cacat di 10 pulau mencapai 33, badan orang-orang yang mati dan cacat yang tersebar di 10 pulau itu tiba-tiba diselimuti oleh cahaya hitam yang mengejutkan. Kemudian, semua badan dan orang-orang cacat menghilang. Bahkan Wang Luoseng, yang dilumpuhkan oleh Ye Sen dan bersikap bodoh dan dungu di pulau keempat, menghilang sepenuhnya. Tepat ketika 33 orang ini menghilang, 2 mata hitam dari iblis raksasa berkepala harimau berwajah hijau di peti mati perunggu tiba-tiba memancarkan 2 lampu hijau samar dan aneh. Tidak cukup, energi kematian ini tidak cukup bagiku, Tiger Demon Tank, untuk bangun. Lebih banyak orang perlu mati. Pada akhirnya, pola iblis raksasa berkepala harimau dengan mata yang tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau redup ini benar-benar mengeluarkan suara. Di makam purba, di peti mati raksasa, iblis tank ini benar-benar dapat mengeluarkan suara manusia. Makam purba yang telah terkubur selama ribuan tahun ini sebenarnya masih memiliki suara. Jika Ye Sen dan yang lainnya, serta pembangkit tenaga listrik alam Suandan kerajaan Tianfeng di luar makam purba mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut dan waspada, dan bahkan meminta bantuan dari 2 orang suci surgawi agung dari 13 negara Tianan untuk datang ke makam purba ini untuk mencari tahu kebenarannya. Sayangnya, tidak ada yang tahu tentang fenomena aneh di makam purba tersebut. Pada saat ini, di pulau keempat, Ye Sen, yang sedang terbang di langit, telah melihat batas api Yuan Lingkuan yang ditunjuk oleh manik hitam relik dari jauh. Ini adalah sebuah lembah di sisi barat pulau keempat. Dari langit, lembah ini sangat mirip dengan lembah-lembah yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Ini adalah cekungan besar yang sangat tandus dan tidak memiliki tumbuhan. Namun, di bawah bimbingan manik hitam, ketika Ye Sen terbang di atas lembah untuk melihat lebih dekat, dia bisa merasakan fluktuasi aneh dari energi sejati langit dan bumi yang datang dari lembah di bawah. Jelas, lembah ini sama sekali tidak tandus, dan tidak sesederhana yang terlihat. Ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah terbang bola-balik di atas lembah beberapa kali, Ye Sen berhenti di suatu tempat di langit di atas lembah. Kemudian, dia mencubit mantra di tangannya, dan manik hitam dari tanda kayu itu tiba-tiba meledak darinya dan terbang menuju lembah di bawah. Ketika manik hitam itu terbang ke jarak hanya 2 atau 3 kaki dari tanah lembah, manik itu tampaknya menyentuh sesuatu dan meledak. Kemudian, di cekungan yang awalnya sangat tandus, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar, seolah-olah tirai cahaya terkoyak. Dalam cahaya itu,
cekungan lembah yang sangat tandus itu berubah drastis dalam sekejap. Lembah tandus yang awalnya tidak ditumbuhi rumput atau pohon, tiba-tiba memiliki ki langit dan bumi yang tak berujung yang melonjak. Lembah itu tampaknya tiba-tiba menjadi tanah harta karun untuk bercocok tanam. Melihat ke bawah, sebuah kolam mata air dengan panjang dan lebar 14 atau 15 meter tiba-tiba muncul di tengah lembah. Ada 7 atau 8 mata air besar di kolam mata air itu, semuanya mengeluarkan air mata air. Mata air ini sama sekali bukan mata air biasa. Semuanya adalah mata air spiritual berwarna merah menyala yang memancarkan ki langit dan bumi yang tak berujung. Melihat keluar kolam mata air, Anda dapat melihat 3 pohon willow besar tumbuh di dekat kolam mata air. Ketiga pohon willow besar ini tingginya ratusan meter, dan hampir akan menembus lembah. Di ketiga pohon willow itu, ada cabang-cabang willow yang tak berujung menjuntai ke bawah, dan setiap cabang willow mungkin panjangnya ratusan meter. Yang menakjubkan adalah bahwa di cabang-cabang willow yang menjuntai di seluruh langit ini, baik itu daun willow atau cabang-cabang willow, semuanya memancarkan cahaya merah menyala seperti air mata air spiritual. Api Yuan Lingkuan. Ini adalah wilayah lingkuan Yuan api yang ditunjukkan oleh manik hitam, relik yang diperoleh Ye Zhen. Lembah yang awalnya tandus sebenarnya hanyalah ilusi. Ketika ilusi itu dipatahkan oleh mutiara hitam, bentuk asli lembah itu terungkap, memperlihatkan tanah harta karun tersembunyi, mata air roh Yuan api. Ye Zhen berdiri di kehampaan, dan dari kejauhan, dia bisa merasakan keajaiban mata air merah menyala di mata air roh Yuan api di bawahnya. Hanya dengan menghirup mata air dari lembah itu, Ye Zhen merasakan aliran ki sejati surga dan bumi yang kaya dengan napasnya, berubah menjadi cairan roh ki sejati Gang Yuan, dan memasuki lautan spiritualnya. Jika Anda benar-benar dapat berlatih di mata air ini, saya khawatir kecepatan latihannya akan meningkat puluhan kali lipat. Menurut mutiara hitam, harta karun yang sebenarnya tersembunyi di bawah mata air kolam mata air ini, batu roh Yuan api. Batu roh Yuan api inilah yang dapat terus-menerus membuat kolam mata air memancarkan air mata air roh Yuan api. Jika Anda mendapatkan batu roh api Yuan dan membawanya, Anda bahkan dapat terus menyerap ki sejati langit dan bumi darinya untuk berlatih, hingga ki sejati di batu roh api Yuan benar-benar murni. Menarik ki langit dan bumi dari batu roh api untuk diolah jauh lebih cepat daripada menarik ki langsung dari kehampaan untuk diolah, dan itu dapat membantu mengisi kembali ki yang hilang. Ini adalah harta langka yang ditinggalkan oleh pemilik makam purba, yang sangat berguna bagi praktisi ki. Tepat setelah Ye Zhen menghancurkan susunan ilusi lembah dan mengungkapkan mata air roh api, ki langit dan bumi di sekitar lembah berubah. Ki langit dan bumi yang kaya memiliki daya tarik yang tak ada habisnya, dan langsung menarik binatang buas raksasa di puluhan mil daratan di sekitar lembah. Ketika Ye Zhen masih melihat 3 pohon willow besar di bawah dan mata air roh api di sebelah pohon willow, awo terdengar, dan 5 monster terbang dengan badan sepanjang puluhan meter terbang dari tanah di sekitarnya dan melesat menuju mata air roh api di bawah. Tampaknya monster-monster ini juga mengetahui keajaiban mata air spiritual dan ingin mendapatkan air dari mata air spiritual. Mata air roh api ini adalah tempat harta karun yang ingin direbut Ye Zhen, dan dia pasti tidak akan membiarkan monster-monster ini berhasil. Namun, saat Ye Zhen hendak menghentikan monster-monster ini, perubahan aneh di bawahnya menghentikannya. Ketika kelima monster terbang itu masih berjarak puluhan meter dari mata air roh api, 3 pohon willow besar di sebelah mata air itu tiba-tiba berubah. Pohon-pohon willow yang awalnya tenang tampaknya tiba-tiba terstimulasi. Cabang-cabang willow yang terkulai tiba-tiba terangkat. Dengan suara swish, 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 cabang-cabang willow yang panjangnya ratusan meter yang tak terhitung jumlahnya dari 3 pohon willow menari-nari liar di udara. Saat cahaya merah menyala-menyala di cabang-cabang willow yang panjangnya ratusan meter semuanya berubah menjadi merah menyala. 3 pohon willow besar itu tampak seperti sekelompok bunga api yang mekar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kelima monster terbang itu terus terbang turun, puluhan cabang willow yang paling dekat dengan arah terbang monster-monster itu tiba-tiba melesat keluar dan melesat ke arah kelima monster itu seperti kilat. Kecepatan tembakan cabang-cabang willow itu sungguh luar biasa. Bahkan Ye Zhen, yang sedang menonton dari samping, tiba-tiba berubah ekspresi. Karena Ye Zhen menemukan bahwa kecepatan cabang pohon willow bahkan lebih cepat daripada banyak suandan setengah langkah. Dalam sekejap mata, 5 monster tingkat menengah langsung tertusuk oleh cabang pohon willow.
Dibunuh dengan satu serangan. Ketika cabang pohon willow menembus badan 5 monster tingkat menengah, cahaya merah menyala di cabang pohon willow menyala, dan mereka langsung menghancurkan semua yang ada di badan monster. Ketiga pohon willow ini benar-benar membunuh 5 monster tingkat menengah dengan satu serangan dengan cabang pohon willow. Ledakan. Setelah membunuh 5 monster tingkat menengah, puluhan cabang pohon willow berayun dan langsung melemparkan badan 5 monster ke tanah. Kemudian, cahaya merah menyala di cabang pohon willow perlahan menghilang, dan cabang pohon willow jatuh lagi, dan 3 pohon willow besar menjadi sunyi lagi. Dari monster terbang yang bergegas menuju mata air spiritual hingga pohon willow yang tiba-tiba bangkit dan melambaikan cabang pohon willow untuk membunuh monster itu hanya sesaat. Pertarungan yang mengejutkan ini mengejutkan Ye Shen yang berdiri di dekatnya. Ketiga pohon willow ini sama sekali bukan pohon willow biasa. Mereka seperti 3 tuan yang tak tertandingi yang menjaga mata air spiritual. Kecepatan serangan dan daya mematahkannya lebih kuat daripada Suandan setengah langkah yang pernah kulawan. Pohon willow ini bukan benda biasa. Tepat ketika Ye Shen ingin menguji kekuatan pohon willow ini, puluhan monster di langit dan di tanah bergegas menuju lembah lagi, dan jumlah monster di belakang mereka masih bertambah. Monster-monster ini sama sekali tidak peduli dengan Ye Shen di langit. Begitu mereka tiba di lembah, mereka berlari menuju mata air spiritual seperti 5 monster terbang sebelumnya. Ketika monster-monster ini mendekati mata air spiritual, 3 pohon willow besar itu meledak lagi, dan cabang-cabang pohon willow bertarung dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster ini termasuk monster tingkat rendah, monster tingkat menengah, dan bahkan monster tingkat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa kuat monster-monster ini, mereka tidak dapat menembus pertahanan 3 pohon willow. Mereka semua terbunuh oleh 3 pohon willow besar dalam jarak 40 hingga 50 meter dari mata air spiritual. Tak lama kemudian, mahiyat para monster di tanah menumpuk seperti bukit. Lebih dari ratusan monster dibunuh oleh 3 pohon willow raksasa. Mahiyat iblis besar, setinggi bukit, membuat seluruh lembah mengalir dengan darah, lautan darah. Di atas langit dan bumi, iblis-iblis besar yang masih bergegas menuju lembah, melihat situasi tragis di lembah, dan kemudian melihat ketiga pohon willow besar. Mereka semua menghentikan serangan mereka dan semuanya berubah warna. Setan-setan besar itu sudah memiliki kecerdasan. Meskipun mata air roh elemen api sangat menarik bagi mereka, 3 pohon willow besar yang sangat kuat membuat semua iblis besar ketakutan. Ratusan iblis besar dibunuh oleh 3 pohon willow raksasa satu demi satu. Tentu saja, mereka tidak ingin menjadi target berikutnya untuk dibunuh. Menghadapi 3 pohon willow besar dengan kekuatan yang luar biasa, semua iblis besar sangat ketakutan. Ketika mereka melihat cabang-cabang pohon willow yang panjangnya ratusan meter yang tak terhitung jumlahnya dari 3 pohon willow besar menari liar ke dalam kehampaan, cahaya merah menyala-menyala, seolah-olah menunjukkan kekuatan membunuh yang besar. Iblis-iblis besar yang tersisa di luar lembah bahkan berbalik dan lari, tidak lagi berani tinggal di luar lembah, tidak lagi berani mengintip mata air roh elemen api yang ditutupi oleh pohon willow. 3 pohon willow besar membunuh ratusan monster dan menakuti semua monster yang tersisa. Sangat kuat. Setelah melihat semua monster ditakuti, 3 pohon willow besar secara bertahap memancarkan gelombang lingkaran cahaya merah yang bergelombang. Lingkaran cahaya ini berasal dari pohon willow, dan secara bertahap semua badan monster yang terbunuh diselimuti oleh lingkaran cahaya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Saat lingkaran cahaya merah muda menyelimuti, tumpukan badan monster yang setinggi bukit secara bertahap mencair dan berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, bahkan semua badan monster menghilang. Bahkan darah monster di tanah meresap ke dalam tanah, dan seluruh lembah kembali ke penampilan aslinya, seolah-olah tidak ada pembunuhan yang terjadi. Namun, setelah semua badan monster menghilang, 3 pohon willow besar itu tampak diberi makan. Cabang-cabang pohon willow dan bahkan batang pohon willow semuanya memancarkan sinar cahaya aneh. Sepertinya ketiga pohon willow ini telah menelan esensi mahiyat monster besar dan menjadi lebih kuat. Melihat ini, mata Ye Shen membelalak. Begitu banyak mahiyat monster besar ditelan oleh ketiga pohon willow ini. Mereka dapat membunuh monster besar dan menelan mahiyat mereka. Ini sama sekali bukan pohon willow biasa. Mereka adalah 3 pohon iblis. Ye Shen telah mendengar bahwa ada juga tanaman yang menelan energi sejati langit dan bumi dan berevolusi menjadi monster besar atau bahkan raja iblis.
Dari sudut pandang ini, 3 pohon willow besar yang tumbuh di sebelah mata air roh api Yuan telah menjadi iblis. Ini adalah 3 monster willow. Dan mereka adalah monster willow yang sangat kuat sehingga mereka melampaui Xuandan setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang ini, jika aku ingin mendapatkan mata air roh api Yuan, aku harus melewati serangan ketiga pohon willow ini seperti monster besar lainnya. 3 monster willow, semuanya adalah monster willow kelas atas. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dari serangan mereka. Ekspresi Ye Zhen juga menjadi serius. Ye Zhen telah melihat ketiga monster willow membunuh ratusan monster besar sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan ketiga monster willow ini. Meskipun Ye Zhen dapat menyapu sejumlah besar Xuandan setengah langkah sekarang, dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan ketiga monster willow ini. Ayo coba, lawan ketiga monster willow ini. Bahkan jika aku tidak dapat mengalahkan mereka, aku yakin aku tidak akan dibunuh oleh ketiga monster willow ini. Mata air roh api memelihara monster willow yang begitu kuat. Aku harus mendapatkannya. Ye Zhen, yang berdiri di kehampaan, memancarkan semangat juang di matanya. Ledakan. Dalam sekejap, Gang Yuanqi yang bergulung di badannya dilepaskan. Ye Zhen, yang melepaskan Gang Yuanqi, meningkatkan auranya ke tingkat yang mencengangkan, menyebabkan udara di seluruh kehampaan meledak. Akhirnya, Ye Zhen melesat ke 3 monster willow bagaikan kilat. Seperti monster-monster besar itu, saat Ye Zhen mendekati mata air roh api yang jaraknya beberapa puluh meter, 3 monster willow tiba-tiba menemukan Ye Zhen dan tiba-tiba melancarkan serangan ke arahnya. Puff, 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 puff. Dalam kilatan petir, puluhan cabang willow meledak dan menusuk Ye Zhen. Kalian semua menggunakan ratusan cabang willow untuk menghadapi monster-monster tingkat tinggi itu, tetapi kalian hanya menggunakan puluhan cabang willow untuk menghadapiku. Ye Zhen tersenyum tipis. Suara Swiss, Swiss, Swiss tiba-tiba terdengar, dan ratusan pedang ki langsung melayang keluar dari badan Ye Zhen. Pada pedang ki ini, cahaya yang berkedip menghilang dan muncul kembali. Itu adalah formasi pedang pembunuh kilat, salah satu dari 4 formasi pedang yang dikuasai Ye Zhen. Swiss. Begitu formasi pedang pembunuh kilat muncul, niat pedang kilat dilepaskan, dan pedang ki ini menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, ratusan pedang ki tiba-tiba muncul di depan cabang-cabang pohon willow yang menyerang, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba mekar. Bang, 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 bang. Dalam sekejap mata, pedang energi sejati dan kekuatan membunuh cabang-cabang pohon willow dari 3 monster willow bertabrakan. Dalam pertarungan ini, puluhan cabang pohon willow yang dapat dengan mudah membunuh monster tingkat menengah dikalahkan oleh formasi pedang Ye Zhen, dan bahkan beberapa cabang pohon willow terputus. Jelas, monster willow meremehkan kekuatan bertarung Ye Zhen dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan pertama ini. Wus, wus, wus. Setelah beberapa cabang pohon willow terputus oleh pedang energi sejati Ye Zhen, ketiga pohon willow itu tampak marah. Lebih dari 10.000 cabang pohon willow yang panjangnya ratusan meter di badan pohon menari-nari liar, dan cahaya merah menyala di cabang-cabang pohon willow bahkan lebih menyilaukan. Setelah beberapa saat, lebih dari 1.000 cabang pohon willow menyerang Ye Zhen bersama-sama. Bahkan terhadap monster tingkat tinggi, ketiga monster willow ini hanya mengirimkan ratusan cabang willow untuk menyerang. Namun sekarang, menghadapi Ye Zhen, ketiga monster willow telah meningkatkan serangan mereka ke level ribuan cabang willow. Yang mengejutkan, monster willow ini marah dan ingin membunuh Ye Zhen dengan satu gerakan. Ribuan cabang willow, yang masing-masing panjangnya ratusan meter, menyerang langit dengan cabang willow, dan seluruh langit tampaknya ditutupi oleh cahaya merah menyala. Setiap cabang willow memancarkan cahaya merah menyala yang menyilaukan ini, seolah-olah itu adalah pedang merah menyala, menusuk Ye Zhen. Langit penuh dengan cabang willow, menusuk langit. Kekuatan membunuh yang luar biasa benar-benar menyelimuti Ye Zhen, dan kekuatan membunuh ini bahkan melampaui semua lawan yang pernah dihadapi Ye Zhen sebelumnya. Ups, Ye Zhen, yang berada di bawah serangan langit yang penuh dengan cabang willow, merasakan kekuatan membunuh yang mengejutkan ini. Wajahnya berubah, dan kekuatan magis Void Instant Transformation tiba-tiba dilepaskan. Saat berikutnya, Ye Zhen berteleportasi 100 meter jauhnya. Namun,
Yang aneh adalah cabang-cabang pohon willow ini tampaknya dapat merasakan teleportasi Ye Sen. Mereka hampir tidak berhenti sejenak. Ketika Ye Sen baru saja berteleportasi 100 meter jauhnya, ribuan cabang pohon willow meledak dan menusuk Ye Sen. Monster pohon willow ini benar-benar dapat merasakan teleportasi Ye Sen. Ledakan. Tepat saat cabang-cabang pohon willow milik monster willow hendak membunuh Ye Sen lagi, Ye Sen berubah menjadi kehampaan lagi. Kali ini, Ye Sen tidak berteleportasi dalam jarak dekat. Dia berteleportasi langsung lebih dari 10 mil jauhnya, berteleportasi ke langit di luar lembah, dan berteleportasi keluar dari jangkauan serangan ketiga monster willow. Meskipun Ye Sen berteleportasi dengan sangat cepat, ratusan cabang pohon willow tetap menyerang Ye Sen. Ye Sen, yang berteleportasi ke langit di luar lembah, memiliki lusinan lubang darah yang tertusuk di sekujur badannya. Jika bukan karena energi sejatinya yang sangat kuat dan badan yang kuat yang dikultivasikan oleh badan pertarungan 9 revolusi, lubang-lubang darah ini hanya akan ditusuk oleh monster willow sejauh beberapa inci. Saya khawatir jika dia meleset kali ini, monster willow akan langsung membunuhnya. Kuat, terlalu kuat. Mungkinkah kekuatan ketiga monster willow ini telah mencapai tingkat Suandan? Bagaimana mereka bisa mendeteksi transformasi kekosonganku? Ye Sen, yang berteleportasi di luar lembah, berdiri di langit. Di bawah cahaya kemasan badan pejuang 9 putaran, lusinan lubang darah di badannya perlahan sembuh, tetapi ketika dia melihat monster willow lagi, wajah Ye Sen sudah suram. Jelas, kekuatan monster willow ini masih di luar prediksi Ye Sen. Tidak, itu seharusnya bukan level Suandan, kalau tidak aku pasti tidak akan bisa lolos dari pembunuhan instan mereka. Itu seharusnya hanya sedikit jauh, dan ketiga monster willow ini dapat melangkah ke Suandan. Induksi mereka hanya dapat berada dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar badan mereka. Peri Jialuo berkomunikasi dengan Ye Sen sebelum memasuki makam purba. Ketika Ye Sen bertarung melawan Sue Jia, yang setengah langkah ke Suandan, dia menunjukkan kekuatan magis transformasi Void, dan Peri Jialuo melihatnya saat itu. Peri Jialuo berkata bahwa meskipun kemampuan transformasi Void Ye Sen efektif untuk alam laut spiritual, ketika kultivasinya mencapai alam Suandan dan dia bersentuhan dengan 5 hukum surga Void, transformasi Ye Sen akan dengan mudah ditemukan di bawah hukum surga Void. Saat itu, Ye Sen tahu bahwa transformasi Void tidaklah tak terkalahkan dan ia harus terus menjadi lebih kuat. Tanpa diduga, sebelum ia bertemu dengan ahli alam Suandan, transformasi Void milik Ye Sen mengalami sedikit kekalahan di hadapan monster willow ini. Ketiga monster willow ini telah sepenuhnya menutupi mata air spiritual api. Kecuali jika kau benar-benar dapat mengalahkan mereka, kau tidak akan pernah dapat memperoleh mata air spiritual api, serta batu spiritual api yang benar-benar berharga di bawah mata air spiritual api. Meskipun ki internalku tidak takut pada ketiga monster willow ini, seni bela diri eksternalku, baik itu formasi pedang atau badan pertarungan 9 revolusi, masih sedikit lebih lemah daripada serangan ketiga monster willow ini. Bahkan transformasi Void tidak dapat memasuki cakupan monster willow ini. Bagaimana kita dapat menghadapinya? Ye Sen melihat ketiga pohon willow besar di lembah dan kolam mata air di sebelah pohon willow yang memancar dengan mata air spiritual api, memikirkan tindakan balasan. Seolah-olah mereka bisa merasakan tatapan Ye Sen, 3 monster willow yang melukai Ye Sen dengan satu gerakan, dan puluhan ribu cabang willow di pohon menari dengan liar. Di setiap cabang willow, warnanya merah menyala dan cerah. Puluhan ribu cabang willow merah menyala menari dengan liar, seolah-olah memprovokasi Ye Sen. Entah itu provokasi atau intimidasi, Ye Sen tidak akan takut, dan tidak akan melarikan diri dari lembah seperti monster besar itu. Batu roh elemen api harus diperoleh. Meskipun relik ini tidak terlalu menarik bagi Ye Sen sebelumnya, mata air roh elemen api memelihara monster willow yang begitu kuat, yang menunjukkan betapa berharganya batu roh elemen api yang melahirkan mata air spiritual. Ye Sen pasti tidak akan melepaskan harta karun seperti itu. Lawan ketiga monster willow ini beberapa kali lagi untuk melihat apakah mereka memiliki kelemahan. Meskipun dia terluka dalam pertarungan sebelumnya, semangat juang di mata Ye Sen sama sekali tidak goyah. Memiliki lawan berarti dia perlu meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Gang Yuan ki batin Ye Sen dilepaskan lagi, dan dia membunuh 3 monster willow lagi. Kali ini, ketika Gang Yuan ki luar Ye Sen dilepaskan, hantu monyet emas besar setinggi ratusan meter tiba-tiba mekar di luar badannya.
Ini adalah hantu monyet emas di putaran ketiga badan pertarungan 9 putaran. Menghadapi monster Willow yang sangat kuat, Ye Sen juga mengeluarkan metode ini. Qi Gang Yuan bergulung-gulung, dan hantu monyet emas terbakar dengan gila-gilaan. Ye Sen, yang terbungkus dalam dua jenis cahaya aneh, cahaya perak dan cahaya emas, sekali lagi membunuh dalam jarak beberapa puluh meter dari 3 pohon Willow. Pada saat yang sama, 96 pedang Qi meledak dari badan Ye Sen. Ini adalah formasi pedang paling kuat di antara 4 formasi pedang yang dikendalikan oleh Ye Sen, formasi pedang bintang pengumpul. Ye Sen, yang telah membunuh 3 pohon Willow, langsung menggabungkan 96 pedang Qi menjadi satu, berubah menjadi cahaya bintang yang terang, dan meninju badan pohon monster Willow. Engah, engah, engah. Ketika Ye Sen menyerang, ribuan cabang Willow tiba-tiba melesat keluar dari puluhan ribu cabang Willow di 3 pohon Willow, seperti ribuan anak panah merah menyala, menembaki Ye Sen. Pada saat yang sama, ratusan cabang pohon Willow langsung bergabung menjadi satu cabang, langsung menghalangi cahaya bintang terang yang diubah oleh formasi pedang pengumpul bintang. Formasi pedang pengumpul bintang, yang menggabungkan niat pedang dari 96 pedang Qi, tiba-tiba bertabrakan dengan cabang pohon Willow serangan gabungan yang dibentuk oleh ratusan cabang pohon Willow. Dalam percikan cahaya Qi yang tak berujung, formasi pedang pengumpul bintang yang sangat kuat benar-benar langsung diledakkan dan diledakkan oleh cabang pohon Willow serangan gabungan. Pada saat yang sama, ribuan cabang pohon Willow yang menyerang Ye Sen sekali lagi menyelimuti Ye Sen dalam tembakan cabang pohon Willow yang tak berujung. Bahkan Gang Yuan Qi yang bergulir dan hantu monyet emas yang terbakar di luar badan Ye Sen tidak dapat menahan serangan ribuan cabang pohon Willow. Ledakan. Tepat ketika Ye Sen hendak ditusuk melalui daging oleh ribuan cabang pohon Willow lagi, dengan swoosh, cahaya pedang merah terang tiba-tiba meledak dari tengah dahi Ye Sen. Pedang terbang api merah. Ketika Gang Yuan Qi dan cahaya monyet emas dari Nine Transformations Fighting Body tidak dapat menghentikan serangan monster Willow, dan ketika kekuatan formasi pedang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan cabang-cabang Willow, Ye Sen akhirnya menggunakan pedang terbang penentu hidupnya. Pedang terbang api merah kecil, yang tampak seperti sinar pedang, meledak hingga ukuran puluhan meter dalam sekejap setelah meledak. Kemudian, pedang terbang api merah melilit badan Ye Sen dan berguling ke arah ribuan cabang Willow yang datang ke arah Ye Sen. Wow, 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 pedang terbang api merah, yang telah dipelihara oleh Ye Sen selama lebih dari setengah tahun, sekarang dapat mengerahkan kekuatan yang telah mencapai tingkat senjata spiritual teratas. Dalam gulungan ini, area cabang Willow yang luas dipotong oleh pedang terbang api merah. Namun, masih ada lebih banyak cabang Willow yang masih melesat ke arah Ye Sen, dan bahkan pedang terbang api merah tidak dapat memotong semua cabang Willow yang memenuhi langit. Kumpulkan. Transformasi. Ye Sen, yang telah menggunakan segala macam cara, melihat bahwa dia masih tidak dapat menghadapi 3 monster pohon Willow, jadi dia langsung memasukkan pedang terbang api merah ke titik akupuntur istana pedang. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan sihir transformasi kehampaan dan berteleportasi ke jarak lebih dari 10 mil. Meskipun kulit dan daging Ye Sen tidak tertusuk selama teleportasinya, cabang-cabang pohon Willow yang tak terhitung jumlahnya yang belum dipotong oleh pedang terbang api merah semuanya mencambuk badan Ye Sen pada saat teleportasinya. Ketika dia muncul lagi setelah teleportasi, meskipun energi sejati Ye Sen sekarang tak tertandingi dan badannya sangat kuat, dia dicambuk oleh cabang-cabang pohon Willow yang tak terhitung jumlahnya dan memuntahkan darah. Ye Sen terluka lagi dalam pertempuran melawan monster pohon Willow, tetapi kali ini, ketiga monster pohon Willow juga tidak dalam situasi yang baik. 2 monster pohon Willow telah dipotong puluhan cabang pohon Willow oleh Ye Sen, dan monster pohon Willow di tengah telah dipotong ratusan cabang pohon Willow. Kali ini, pertarungan itu adalah situasi kalah-kalah. Pedang terbang api merah dapat memotong cabang pohon Willow, tetapi hanya dapat memotong sebagian kecil. Mungkin, aku bisa bertarung hingga terluka dan terus memotong cabang pohon Willow ini. Ye Sen, yang kembali ke kehampaan di luar lembah, memulihkan badannya yang terluka sambil melihat ketiga pohon Willow besar yang tidak jauh dari sana. Namun, seperti Ye Sen yang dapat pulih dari luka-lukaannya, di bawah tatapan Ye Sen, cabang pohon Willow yang patah dari 3 monster Willow yang terluka benar-benar tumbuh kembali saat cahaya merah menyala dari batang pohon Willow menyala. Ketika Ye Sen pulih, ketiga monster Willow telah menumbuhkan kembali semua cabang pohon Willow yang patah.
Jelas, sebagai monster Willow yang kuat, ia juga dapat pulih dari luka-lukaannya. Ini membuat Ye Sen sangat tertekan. Jika ini terus berlanjut, baik dia maupun monster Willow tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Meskipun ketiga monster Willow ini sangat kuat, dan kekuatan gabungan mereka bahkan lebih kuat dari Ye Sen, ketiga monster Willow ini tidak dapat bergerak dan memiliki jangkauan serangan yang terbatas. Dan Ye Sen, meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah dari ketiga monster Willow ini, tetapi dengan mengandalkan transformasi Void, pedang terbang kelahirannya, dan Gang Yuan Zenqi-nya yang sangat kuat, monster Willow ini juga tidak dapat membunuhnya. Bertarung lagi. Semakin lama kita bertarung, semakin aku dapat menemukan kelemahanmu. Ledakan. Setelah mengatur napasnya, Ye Sen bergegas menuju ketiga monster Willow untuk ketiga kalinya. Selanjutnya, Ye Sen dan ketiga monster Willow benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah Ye Sen bertarung dengan monster Willow selama puluhan kali, Ye Sen benar-benar berhenti menyerang monster Willow. Kekuatan yang kuat, kerjasama yang luar biasa. Bahkan gerakan membunuh mereka tampaknya memiliki konsepsi artistik yang tak ada habisnya di dalamnya. Berdiri di kehampaan, Ye Sen menatap ketiga monster Willow di depannya, dan ada kekaguman di matanya. Ini adalah tiga monster Willow yang belum menjadi raja monster tingkat Suandan. Mereka sangat kuat, yang benar-benar mengagumkan. Dan ketiga monster Willow, di bawah tatapan Ye Sen, badan mereka juga mekar dengan cahaya yang tak ada habisnya. Cahaya tak berujung ini menarik aliran mata air dari mata air roh elemen api di dekatnya, terus-menerus mengisi kembali kehilangan. Jelas, mereka juga merasakan kekuatan Ye Sen dalam pertempuran dengan Ye Sen. Sepertinya dengan perlindungan ketiga monster Willow ini, mata air roh elemen api tidak dapat diperoleh untuk saat ini. Kita harus terus meningkatkan metode kita. Lembah ini dipupuk oleh mata air roh api, dan ki sejati sangat penuh, yang cocok untuk kultivasi. Bagaimanapun, masih ada waktu sebulan untuk menjelajah di pulau ini, jadi aku akan berlatih di sini untuk meningkatkan kultivasi ki internal dan berbagai seni bela diri eksternal. Setelah bertarung dengan monster Willow puluhan kali, Ye Sen tidak dapat melakukan apapun pada monster Willow, dan dia punya ide untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari cincin Xuanling yang dibawa oleh Ye Sen. Begitu sinar cahaya ini keluar, ia berubah menjadi monyet kecil ajaib seukuran telapak tangan. Mata monyet kecil itu seterang permata hitam, dengan cahaya ilahi yang tak berujung mengalir, dan itu luar biasa. Itu adalah monyet kecil emas yang dibawa Ye Sen dari alam rahasia tanah leluhur. Sebelumnya, monyet kecil itu telah tinggal di harta rahasia luar angkasa cincin Tianling yang ditempatkan di cincin suling milik Ye Sen. Sejak Ye Sen memasuki makam purba, monyet kecil itu telah tidur di cincin Tianling. Tetapi dia tidak menyangka bahwa si kecil akan lari keluar sekarang. Ya, begitu monyet kecil itu melompat keluar, ia bergegas ke bahu Ye Sen. Si kecil itu mengusap leher Ye Sen dengan sayang dengan kepala kecilnya. Pada saat yang sama, kedua matanya yang seterang permata hitam juga menatap ketiga monster Willow dan mata air roh api yang ditutupi oleh cabang-cabang Willow yang tak terhitung jumlahnya. Ya, si kecil itu belum bisa berbicara. Dia menunjuk mata air roh api dengan jari kelingkingnya dan terus memanggil Ye Sen. Setelah meninggalkan alam rahasia leluhur, Ye Sen telah lama bersama monyet kecil itu. Dia tahu bahwa monyet kecil itu sangat pintar. Dia bisa tahu dari gerakan si kecil bahwa si kecil akan mendapatkan air mata air spiritual. Mungkinkah si kecil memperhatikan monster Willow dan mata air roh api di cincin Tianling? Apakah dia akan merekomendasikan dirinya untuk melawan monster Willow? Monyet kecil, ketiga monster pohon Willow itu sangat kuat. Jangan pergi, jangan sampai terluka. Meskipun Master Lingqi pernah berkata di alam rahasia leluhur bahwa monyet kecil ini bukanlah makhluk biasa, melainkan keturunan dari makhluk dewa yang kuat yang disebut roh sejati, Ye Sen tidak akan membiarkan monyet kecil itu mengambil risiko. Bagaimanapun, dia berjanji kepada Master Lingqi bahwa dia akan merawat monyet kecil itu dengan baik untuk di Kong Tiansheng. Monyet kecil yang sangat pintar itu tentu saja mengerti kata-kata Ye Sen. Melihat bahwa Ye Sen tidak setuju, ia dengan cemas memberi isyarat dengan jari-jari kecilnya. Pada akhirnya, si kecil itu bahkan memancarkan cahaya keemasan di luar badannya, dan langsung melesat setinggi ratusan kaki. Saat berikutnya, ia melompat kembali di depan Ye Sen.
Kecepatan yang luar biasa. Melihat gerakan monyet kecil itu, mata Ye Sen membelalak. Dia menemukan bahwa kecepatan monyet kecil itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan serangan monster pohon willow, dan jauh lebih cepat daripada kecepatan sesaatnya di kehampaan. Ye Sen mendengar dari Master Killing bahwa monyet kecil itu baru berusia beberapa bulan, dan ia dapat mencapai kecepatan secepat itu hanya dalam beberapa bulan. Mungkinkah keturunan dari roh sejati yang ilahi begitu kuat? Ini adalah pertama kalinya monyet kecil itu menunjukkan kekuatannya kepada Ye Sen, dan itu mengejutkan Ye Sen. Melihat keterkejutan Ye Sen, monyet kecil itu sangat bersemangat dan berteriak "Yaya!" Jelas, kekuatan yang ditunjukkan oleh si kecil itu membuat Ye Sen takut dan membuatnya sangat bangga. Saat berikutnya, monyet kecil itu mengarahkan jarinya ke mata air roh elemen api dan menghilang dalam sekejap. Ketika Ye Sen tersadar dari keterkejutannya, monyet kecil itu telah menyerbu di depan monster willow. Monyet kecil. Meskipun Ye Sen terkejut dengan kecepatan monyet kecil itu, Ye Sen lebih khawatir bahwa monyet kecil itu akan menderita di depan monster willow. Bukannya dia tidak bisa menghadapi monster willow. Ye Sen masih memiliki gelang Tiansheng di tangannya. Dengan gelang Tiansheng, Ye Sen dapat dengan mudah membunuh monster willow, tetapi gelang Tiansheng jauh lebih berharga daripada mata air roh elemen api. Ye Sen tentu tidak akan menyia-nyiakan gelang Tiansheng untuk mendapatkan mata air roh. Pada saat ini, Ye Sen mengeluarkan gelang Tiansheng dan berteleportasi ke arah monster willow. Dia tidak akan membiarkan monyet kecil itu terluka. Jika monyet kecil itu benar-benar diserang oleh monster willow, Ye Sen akan membunuh monster willow itu bahkan jika dia harus mengorbankan manik-manik ajaib Tiansheng pada gelang Tiansheng. Tepat saat Ye Sen berteleportasi, dia mendengar suara "ya", dan monyet kecil itu melesat kembali ke sisinya. Di telapak tangan kecil si kecil, masih ada lebih dari selusin tetes air mata air roh elemen api. Ye Sen melihat ketiga monster willow itu lagi, dan tiba-tiba menemukan bahwa ketiga monster willow itu dengan panik mengaduk-aduk cabang-cabang willow. Jelas, mereka menemukan bahwa air mata air itu diambil dan sangat marah. Tetapi bahkan dalam situasi ini, mereka tidak dapat melakukan apapun pada monyet kecil itu. Jelas, kecepatan serangan mereka tidak berguna di depan kecepatan ekstrim monyet kecil itu. Monyet kecil itu benar-benar dapat menerobos penjagaan tiga monster pohon willow dan mendapatkan mata air roh elemen api. Aiya, tepat saat Ye Sen terkejut, monyet kecil itu memanggil dengan lembut, dan kemudian Ye Sen melihat bahwa si kecil memegang selusin tetes air mata air roh api di telapak tangannya yang kecil dan menaruhnya di telapak tangan Ye Sen seperti mempersembahkan harta karun. Jelas, si kecil ingin memberikan air mata air spiritual itu kepada Ye Sen. Melihat monyet kecil itu begitu imut dan begitu akrab dengannya, Ye Sen tak kuasa menahan keinginan untuk mencubit wajah kecilnya. Monyet kecil, kau bekerja keras untuk mendapatkan mata air spiritual, minumlah sendiri, jangan berikan padaku. Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah si kecil. Aiya, melihat Ye Sen menolak untuk menerima mata air itu, monyet kecil itu berteriak dengan cemas, dan matanya, yang secerah batu permata hitam, berkabut. Melihat tatapan ini, jika Ye Sen menolak lagi, aku khawatir si kecil akan langsung menangis. Baiklah, baiklah, mari kita masing-masing minum setengahnya. Ye Sen berkata tanpa daya kepada monyet kecil itu. Aiya, melihat Ye Sen setuju untuk menerima mata air itu, monyet kecil itu tertawa gembira, dan kabut di matanya menghilang dalam sekejap. Monyet kecil itu mengetukkan jarinya dengan ringan, dan lebih dari setengah mata air spiritual elemen api di telapak tangannya yang kecil terbang ke Ye Sen. Jelas, si kecil masih ingin Ye Sen minum lebih banyak dari mata air ajaib ini. Terima kasih, monyet kecil. Ye Sen tersenyum lembut, dan tidak lagi menolak kebaikan si kecil. Dia membuka mulutnya dan menghisap, dan 7 atau 8 tetes air mata air roh api mengalir ke mulutnya. Meskipun hanya ada 7 atau 8 tetes air mata air, begitu air mata air ini masuk ke mulut Ye Sen, mereka berubah menjadi untaian arus hangat yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke seluruh bagian badan Ye Sen. Saat untaian arus panas yang diubah oleh air mata air mengalir, setiap pori dan setiap sel di badan Ye Sen terbuka dengan nyaman, dan perasaan yang sangat nyaman dan hangat langsung menyebar ke seluruh badan Ye Sen. Perasaan ini seolah-olah dia telah menelan mutiara peri dan cairan giok. Seluruh badannya penuh dengan energi dan semangat.
Bahkan kelelahan dari pertempuran Ye Sen sebelumnya dengan monster Willow tersapu oleh nutrisi dari air mata air spiritual ini. Yang lebih ajaib adalah ketika perasaan yang sangat nyaman dari seluruh badan ditransmisikan ke lautan spiritual, tetesan cairan roh Gangyuan Zenki yang tak terhitung jumlahnya bahkan muncul di lautan spiritual Ye Sen. Cairan roh Gangyuan Zenki ini diubah dari air mata air roh api. Mata air roh elemen api memang merupakan benda ajaib. Air mata air ini, ditelan ke dalam mulut, tidak hanya membuat semangat dan jiwa menjadi segar kembali, tetapi juga memiliki efek ajaib untuk langsung meningkatkan ki sejati. Ye Sen tidak dapat menahan keinginan untuk mencicipinya lagi. Melihat Ye Sen tidak cukup minum, monyet kecil itu menyeruput dan meminum sisa beberapa tetes air mata air di telapak tangannya yang kecil, lalu air itu menghilang lagi dengan suara wosh. Ketika air itu muncul kembali, si kecil memegang lebih dari selusin tetes air mata air di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Sen lagi. Monyet kecil itu benar-benar pergi untuk mengambil air mata air roh elemen api lagi. Melihat monyet kecil itu menatapnya dengan mata besar, membiarkannya terus meminum air mata air roh elemen api yang ajaib ini, menyaksikan 3 monster Willow dibawa pergi oleh monyet kecil itu 2 kali, puluhan ribu cabang Willow yang sudah marah menari-nari dengan liar. Arus hangat juga naik di hati Ye Sen. Meskipun Jiang Yao tidak di sisinya, monyet kecil itu bersamanya. Monyet kecil ini, yang baru berusia beberapa bulan, sangat dekat dengannya seperti halnya Jiang Yao. Rasanya sangat menyenangkan memiliki seseorang yang peduli dan menjagamu. Ye Sen menatap monyet kecil itu, lalu menatap ketiga monster pohon Willow. Matanya memancarkan semangat juang, monyet kecil, kamu tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan mata air. Di bulan ini, aku pasti akan menerobos rintangan dari ketiga monster pohon Willow ini dan mendapatkan mata air roh elemen api. Kalau begitu, mari kita minum sampai habis, oke? Ya, melihat semangat Ye Sen yang tinggi, monyet kecil itu mengangguk dengan gembira. Ia paling suka melihat penampilan Ye Sen yang percaya diri dan kuat. Si kecil itu berada di luar menara Dewa Purba dan menyaksikan peningkatan kekuatan Ye Sen yang terus-menerus. Pada akhirnya, ia mengalahkan gadis jenius yang menjaga lantai 18 menara purba itu. Tentu saja, ia percaya bahwa Ye Sen juga akan mengalahkan ketiga monster pohon Willow ini. Ye Sen menatap monyet kecil yang bersemangat itu dan tersenyum lembut. Berlatihlah. Meskipun kecepatanku tidak dapat ditingkatkan ke level monyet kecil dalam waktu singkat, aku masih memiliki keterampilan seni bela diri formasi pedang untuk ditingkatkan, dan kekuatan ki sejati dapat ditingkatkan. Berlatihlah dan tingkatkan kekuatan di pulau keempat ini. Setelah berbagi segenggam air kedua dari mata air roh elemen api dengan monyet kecil itu, Ye Sen membawa monyet kecil itu ke sudut lembah tempat ki sejati langit dan bumi penuh, dan duduk bersila untuk berlatih. Ye Sen memulai latihan kerasnya lagi di pulau keempat. Latihan pertama di lembah itu berlangsung selama 7 hari. Setelah 7 hari, Ye Sen dan monyet kecil itu meninggalkan lembah setiap pagi dan mulai mencari monster besar di dekatnya untuk memoles keterampilan tempur mereka yang sebenarnya setelah meditasi. Pada malam hari, mereka kembali ke lembah lagi untuk melanjutkan meditasi dan persepsi pasca perang. Ketika Ye Sen memasuki keadaan menggabungkan meditasi dan pertempuran yang sebenarnya, monster besar di seluruh wilayah barat pulau keempat benar-benar dalam kesulitan. Kemanapun Ye Sen dan monyet kecil itu lewat, monster besar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan seiring berjalannya waktu, kecepatan Ye Sen dalam membunuh monster besar menjadi semakin cepat, dan efisiensinya menjadi semakin tinggi. Bahkan ketika hari ke-11 memasuki pulau keempat tiba, papan kayu yang dipegang Ye Sen tiba-tiba memancarkan cahaya spiritual, dan angka 10 muncul dalam cahaya spiritual tersebut. Pikiran Ye Sen terbenam dalam papan kayu tersebut, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa ini berarti jumlah binatang raksasa yang dia bunuh di seluruh pulau keempat termasuk dalam 10 besar. Ketika memasuki pulau keempat, Ye Sen dan kelompoknya tahu melalui papan kayu tersebut bahwa mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk mencari harta karun di area luar pulau keempat. Setelah 1 bulan, jika jumlah binatang raksasa yang diburu pada papan kayu mereka berada di peringkat 10 besar, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki pulau raksasa tengah dan lebih jauh menjelajahi relik tingkat Suandan yang lebih berharga. Binatang raksasa di pulau ini mengacu pada binatang buas dari setan besar dan di atasnya. Ye Sen telah berlatih keras, dan baru 4 hari sejak dia benar-benar mulai berburu binatang raksasa. Dalam 4 hari,
ia berhasil mencapai peringkat 10 besar perburuan binatang raksasa di antara 32 orang di seluruh pulau keempat. Ye Shen awalnya adalah seorang pejuang papan atas di pulau keempat. Untuk menghadapi monster Willow, ia telah berlatih keras selama periode waktu ini, dan ia membuat kemajuan luar biasa setiap hari. Berburu binatang raksasa hanyalah latihan praktis setelah pelatihan. Yang lain tidak dapat menghentikan peringkatnya untuk meningkat. Ketika Ye Shen memasuki pulau keempat pada hari ke-13, peringkat Ye Shen dalam berburu binatang raksasa melonjak ke urutan kelima. Dan ketika Ye Shen memasuki pulau keempat pada hari ke-15, nomor pada tanda kayu Ye Shen tiba-tiba berkedip dengan cahaya keemasan yang aneh, dan peringkat pertama langsung jatuh pada tanda kayu Ye Shen. Jumlah binatang raksasa yang diburu oleh Ye Shen telah melampaui semua orang di pulau keempat. Dalam beberapa hari terakhir, peringkat Ye Shen telah meningkat setiap hari, dan semua penjelajah makam yang masuk ke 10 besar menemukan bahwa peringkat mereka turun satu tempat setiap hari. Ketika seorang Suandan setengah langkah dari Sekte Yuntian, yang selalu menduduki peringkat pertama di wilayah timur pulau keempat, sedang mencari harta karun dan memburu binatang buas raksasa, ia terdesak ke posisi kedua. Suandan setengah langkah dari Sekte Yuntian tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke langit dan melihat pulau keempat yang besar. Siapa yang melampauiku? Sosok-sosok melintas di benak Suandan setengah langkah ini. Pada akhirnya, dia tampaknya memiliki beberapa kesadaran dan tiba-tiba teringat pada seseorang. Ye Shen, pemuda menakjubkan yang telah menghancurkan Suandan setengah langkah ketika dia pertama kali memasuki pulau keempat. Suandan setengah langkah Sekte Yuntian ini tahu bahwa di antara semua orang di pulau itu, hanya Ye Shen yang sulit dilihat, dan hanya Ye Shen yang bisa melampauinya dalam peringkat berburu binatang buas raksasa. Sama seperti Suandan setengah langkah ini tampaknya memiliki beberapa kesadaran dan melihat pulau keempat yang luas yang tidak dapat dia lihat sepenuhnya, dia benar. Orang yang melampauinya adalah Ye Shen. Pada saat ini, setelah 15 hari latihan keras, energi sejati Ye Shen menjadi semakin kuat daripada ketika dia pertama kali memasuki pulau keempat. Bahkan tahap awal lautan spiritual yang dia masuki sebelum memasuki makam purba sangat stabil. Sementara energi sejatinya meningkat pesat, Ye Shen juga mendapatkan keuntungan besar, yaitu, dalam 15 hari latihan keras ini, dia akhirnya menguasai dua metode utama lagi. Cara utama pertama adalah formasi pedang tiangang yang mencapai tingkat menengah dari 4 formasi pedang lainnya yang diberikan saudari Yu kepadanya ketika dia meninggalkan Sekte Taixuan. Ye Shen akhirnya menguasai formasi pedang tingkat menengah, yang langsung meningkatkan keterampilan bertarung formasi pedangnya dari 4 formasi pedang tingkat rendah ke tingkat menengah. Cara utama kedua adalah Ye Shen akhirnya menyentuh tingkat keempat badan pertarungan 9 putaran dalam pertempuran 15 hari dengan monster besar, dan mencerna pertempuran dengan monster Willow. Meskipun itu hanya sentuhan, Ye Shen belum sepenuhnya menyelesaikan putaran keempat badan pertarungan 9 putaran, dan bahkan belum berkultivasi ke tingkat dasar, tetapi putaran keempat badan pertarungan 9 putaran setara dengan keberadaan seni bela diri tingkat surga. Hanya menyentuh seni bela diri tingkat surga ini memberi manfaat tak terbatas bagi Ye Shen. Ye Shen, yang telah berlatih keras selama 15 hari, akhirnya merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan monster Willow lagi. Ledakan. Pada hari ke-16 memasuki pulau keempat, pagi-pagi sekali, Ye Shen tidak keluar dari lembah untuk memburu monster besar itu lagi. Dia terbang langsung ke dalam lembah yang kosong dan menatap ketiga monster pohon Willow itu lagi. Ya, pada saat ini, monyet kecil itu berdiri di bahu Ye Shen, memanggil dengan penuh semangat. Karena si kecil tahu bahwa setelah 15 hari berlatih keras, Ye Shen akhirnya akan menantang ketiga monster pohon Willow itu lagi. Hah, Ye Shen, yang berdiri di kehampaan, menatap ketiga monster pohon Willow, menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan napas panjang. Napas Ye Shen menjadi sangat stabil dalam sekejap. Namun, semangat juang di mata Ye Shen membara liar. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia bertarung dengan monster pohon Willow, keduanya terluka, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Lebih dari 10 hari yang lalu, dengan bantuan monyet kecil, dia bisa minum air dari mata air roh elemen api. Sekarang, 15 hari telah berlalu, dan Ye Shen akhirnya akan menantang monster pohon Willow lagi dan bergegas menuju mata air roh elemen api lagi. Bahkan jika dia masih tidak bisa mengalahkan ketiga monster pohon Willow kali ini,
Ye Sen akan tetap terus berlatih keras dan terus meningkatkan kekuatannya. Dia harus mengalahkan monster pohon Willow dan mendapatkan mata air roh elemen api. Ye Sen memberitahu monyet kecil itu bahwa dia harus minum air dari mata air roh elemen api bersama monyet kecil itu. Tentu saja dia harus memenuhi janji ini. Monyet kecil, kamu lihat pertempuran dari samping dulu. Aku akan melawan ketiga monster pohon Willow ini lagi. Ye Sen, yang terbakar semangat juang, menatap monyet kecil di bahunya dan berkata dengan lembut. Ah, monyet kecil itu sangat pintar. Ketika dia melihat Ye Sen hendak bergerak, dia langsung melompat ke dalam kehampaan dan berdiri di kehampaan untuk menyaksikan pertempuran. Si kecil itu bahkan melambaikan tangan kecilnya di udara, seolah-olah untuk menghibur Ye Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Sen tersenyum pada monyet kecil itu, dan ketika dia melihat tiga monster pohon Willow lagi. Semangat juangnya sudah melonjak. Dalam sekejap, Gang Yuanqi yang mengejutkan setinggi 170-80 meter melonjak keluar dari badannya. Sementara Gang Yuanqi yang mengejutkan itu berputar-putar di luar badannya, seperti naga perak ajaib yang terbang, sepasang sayap Qi tiba-tiba muncul di luar badan Ye Sen. Sayap angin dan guntur. Ye Sen mengeluarkan sayap angin dan guntur lagi. Setelah memasuki alam laut spiritual, Ye Sen sudah memiliki kemampuan terbang dan jarang menggunakan sayap angin dan guntur. Namun, selama 10 hari terakhir berburu binatang raksasa, Ye Sen telah memikirkan cara membuat gerakan badannya lebih cepat seperti monyet kecil itu. Dalam penjelajahan yang terus-menerus, Ye Sen akhirnya menemukan kombinasi dari sayap angin dan petir dan kemampuan terbang. Kedua jenis keterampilan dan kemampuan itu benar-benar dapat digabungkan, dan ketika keduanya digabungkan, kecepatan Ye Sen benar-benar dapat ditingkatkan lagi. Ini adalah hasil dari pertarungan yang sebenarnya, hasil dari pemahaman seni bela diri. Swiss, sayap angin dan petir yang besar sepanjang beberapa kaki muncul di belakang Ye Sen, dan sayapnya tiba-tiba melebar. Pada saat yang sama, ketika kemampuan terbangnya dikerahkan, kedua sayap putih keperakan itu bahkan mengeluarkan suara angin dan guntur yang menembus kehampaan. Ledakan. Dalam suara angin dan guntur bersinar terang. Ye Sen, yang mengerahkan sayap angin dan petir dan kemampuan terbang, melintasi batas lebih dari 10 mil dalam hampir sepertiga kedipan mata dan terbang di depan tiga monster pohon Willow. Puff, 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 puff. Ketiga monster pohon Willow ini dapat membunuh ratusan monster tingkat tinggi. Mereka sangat spiritual. Ketika Ye Sen menyerang mereka, ketiga monster pohon Willow itu tampaknya merasakan peningkatan kekuatan Ye Sen. Mereka tiba-tiba menembakkan lebih dari 8.000 cabang pohon Willow dan menembaki Ye Sen. Lebih dari 8.000 cabang pohon Willow yang panjangnya ratusan meter ini terbang di seluruh langit, memancarkan cahaya merah yang lebih menyala daripada lebih dari 10 hari yang lalu. Jelas, selama periode ini, ketiga monster pohon Willow juga telah meningkatkan kekuatan mereka. Hampir dalam sekejap mata, lebih dari 8.000 cabang pohon Willow dipotong di seluruh langit dan datang ke Ye Sen yang sedang menembak dengan kecepatan tinggi. Ayo, ledakan! Pada saat lebih dari 8.000 cabang pohon Willow ini melesat, energi sejati Gang Yuan yang bergulir di luar badan Ye Sen melingkari seluruh badannya dan melindungi seluruh badannya. Pada saat yang sama, ada cahaya monyet emas yang sangat ajaib yang langsung mengalir ke telapak tangannya. Telapak tangan Ye Sen tiba-tiba muncul dengan pola emas merah ajaib. Ini adalah perubahan yang terjadi ketika Ye Sen menyentuh level keempat dari Nine Tone Fighting Body. Nine Tone Fighting Body memiliki 9 keterampilan magis. Pada putaran pertama, hantu monyet emas besar dilepaskan dari badan. Pada putaran kedua, hantu monyet emas dapat diintegrasikan ke dalam badan. Pada putaran ketiga, hantu monyet emas terbakar. 3 putaran pertama semuanya adalah kekuatan tempur tingkat laut spiritual. Memasuki putaran keempat, memasuki level keterampilan tingkat surga yang lebih kuat, secara langsung mencapai kekuatan tempur level Suandan. Putaran keempat dari Nine Tone Fighting Body mengolah pola badan emas 9 putaran. Ketika putaran keempat Nine Tone Fighting Body selesai, saat bertarung, seluruh badan ditutupi dengan pola emas magis, dan kekuatannya akan begitu besar sehingga bahkan dapat menghancurkan gunung besar dengan lambaian tangan. Bahkan dapat membunuh Suandan setengah langkah dengan lambaian tangan. Ye Sen belum dapat mencapai level putaran keempat, di mana seluruh badan ditutupi dengan pola emas magis.
Dia baru saja menyentuh level keempat dari keterampilan itu dan hanya bisa membuat pola badan emas 9 putaran muncul di tangannya. Tapi ini sudah cukup. Ketika 3 monster Willow mengaktifkan lebih dari 8.000 cabang Willow untuk menembak Ye Sen, yang tangannya menunjukkan pola Dharma badan emas 9 putaran, meraih cabang-cabang Willow dengan tangannya yang besar. Wow, dia meraih 70 hingga 80 cabang Willow dengan masing-masing tangan. Kemudian, Ye Sen menarik dengan keras, dan pola Dharma emas 9 putaran merah emas di telapak tangannya bersinar terang. Ye Sen benar-benar merobek lebih dari 100 cabang Willow dengan tangannya. Cabang-cabang Willow ini telah membunuh bahkan monster tingkat tinggi sebelumnya. Cabang-cabang Willow ini telah menusuk badan Ye Sen dengan lubang darah. Sekarang, di bawah putaran keempat badan pertarungan 9 putaran, cabang-cabang Willow yang sangat ganas ini tidak sebanding dengan sepasang telapak tangan daging Ye Sen. Aduh, 3 monster Willow, yang cabang-cabangnya dicabut oleh Ye Sen, memiliki cabang-cabang Willow yang tak terhitung jumlahnya di badan mereka yang menari-nari liar. Cabang-cabang pohon Willow yang menari-nari meremas udara dan meledak, membuat suara-suara aneh dan ganjil seperti monster. Jelas, ketiga monster Willow ini marah. Swish, 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 swish. Hampir tanpa ragu-ragu, ketiga monster Willow, yang masing-masing merangsang puluhan ribu cabang pohon Willow. Ketiga monster Willow, dengan lebih dari 30.000 cabang pohon Willow, meledak ke langit dan melesat ke arah Ye Sen. Kekuatan tempur monster Willow untuk menyerang Ye Sen mencapai level puluhan ribu cabang pohon Willow. Level kekuatan tempur ini bahkan dapat dengan mudah membunuh Suandan setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir bahkan Suandan setengah langkah yang paling top pun tidak berani dengan mudah menyentuh kekuatan membunuh yang begitu mengerikan. Puluhan ribu cabang pohon Willow melonjak liar, seolah-olah badai yang membunuh segalanya telah terjadi di kehampaan. Kemanapun cabang pohon Willow menyapu, bahkan kehampaan pun terkoyak. Ayo, Ye Sen, yang terjebak dalam pusaran badai Willow, meraung, swish, 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 dan pedang energi sejati yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari badannya. Kali ini, ada sebanyak 999 pedang ki sejati. 99. Ini adalah formasi pedang kuat lainnya yang telah dipahami Ye Sen melalui latihan keras, formasi pedang Tian Gang yang telah mencapai tingkat formasi pedang menengah. Saat 999 pedang ki sejati melayang keluar, mereka tiba-tiba membentuk formasi pedang, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir pada 999 pedang ki sejati. Saat berikutnya, seluruh formasi pedang meledak dengan seberkas niat pedang cahaya bintang. Ketika Ye Sen berlatih formasi pedang Juxing, dia hanya memadatkan sedikit cahaya bintang, tetapi di bawah rangsangan formasi pedang Tian Gang ini, seluruh sinar cahaya bintang terbentuk. Saat cahaya bintang menyapu, ia bertabrakan dengan puluhan ribu cabang pohon Willow yang jatuh dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kehampaan mulai meledak dengan hebat dalam tabrakan kedua kekuatan ini. Gelombang udara ledakan bahkan membalikkan bumi di lembah, menciptakan selokan. Dalam ledakan gelombang udara yang tak berujung, formasi pedang Tian Gang yang distimulasi oleh Gang Yuan Qi yang luas itu setara dengan kekuatan membunuh yang mengerikan dari puluhan ribu cabang pohon Willow. Aduh, 3 monster pohon Willow yang menembus udara sekali lagi membuat kehampaan bergemuruh liar. Setelah gagal menekan Ye Sen dengan satu gerakan, cabang pohon Willow yang tak terhitung jumlahnya yang bergelombang itu ditarik kembali dan sekali lagi memadatkan ribuan kekuatan membunuh, menembaki Ye Sen lagi. Dan Ye Sen, dalam deru panjang ki sejati, sekali lagi meluncurkan formasi pedang Tian Gang dan bertarung melawan monster pohon Willow itu lagi. Ledakan, 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 ledakan. Dengan pertempuran yang gila-gilaan itu, saat sayap angin dan guntur Ye Sen terbang di bawah monster pohon Willow yang besar itu, ledakan ki sejati yang mengerikan itu menyapu seluruh area pohon Willow. Setiap kali Ye Sen melewati suatu tempat, terjadi ledakan. Pada akhirnya, setelah Ye Sen dan monster pohon Willow itu bertarung selama puluhan gerakan, ratusan meter yang ditutupi oleh 3 monster pohon Willow itu semuanya penuh dengan ki sejati yang meledak. Seluruh kehampaan itu kacau balau. Ledakan yang tak berkesudahan ini tidak hanya merobek bumi menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya,
Tetapi bahkan air di mata air roh elemen api, yang tidak berubah, bergulung liar dalam ledakan yang tak berkesudahan itu. Monyet kecil yang berdiri di kehampaan di luar lembah melihat Ye Sen bertarung dengan monster Willow dengan sangat sengit sehingga dia bahkan memaksa ketiga monster Willow itu untuk merobek kehampaan, dan berteriak terus-menerus. Kedua mata monyet kecil yang seperti batu permata hitam itu menjadi sangat terang. Anak laki-laki yang diikutinya memang sangat kuat. Setelah berlatih keras selama lebih dari 10 hari, dia bisa melawan ketiga monster Willow sedemikian rupa. Ketika ledakan terdengar di seluruh langit, ketika bumi terkoyak, dan ketika bahkan air di mata air roh elemen api bergulung liar, ketiga monster Willow yang telah bertarung dengan Ye Sen selama puluhan gerakan dan tidak dapat menekan Ye Sen tiba-tiba membuat perubahan baru. Jelas, mata air roh elemen api bergulung liar, dan ketiga monster Willow itu tidak berani mempertahankan kekuatan mereka lagi. Mereka ingin membunuh Ye Sen sepenuhnya, seperti mereka membunuh ratusan monster besar, untuk menenangkan mata air roh api yang bergulung gila-gilaan itu. Tiga monster pohon Willow dalam transformasi baru, tiga batang pohon Willow besar yang panjangnya ratusan meter, tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah menyala yang ajaib dan tak tertandingi. Cahaya merah menyala ini melewati batang pohon Willow dan akhirnya menyebar ke seluruh bagian dari tiga pohon Willow, ke cabang pohon Willow, daun pohon Willow, cabang pohon Willow, dan tempat-tempat lainnya. Pada akhirnya, tiga pohon Willow telah menjadi tiga pohon Willow api. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah cahaya merah menyala mekar sepenuhnya, api membakar semua cabang pohon Willow dari seluruh pohon Willow api. Saat api ini membakar dengan ganas, tiga monster pohon Willow tampaknya telah menjadi tiga monster api raksasa. Api yang menyala-nyala ini sama sekali bukan api biasa. Bahkan sekelompok api menetes ke tanah, dan langsung menembus tanah menjadi lubang mengerikan selebar puluhan kaki dan kedalaman puluhan kaki. Pada akhirnya, semua cabang pohon Willow menyembur keluar, dan semua api mengalir turun. Ye Sen benar-benar tenggelam dalam cabang pohon Willow dan api yang mengerikan. Tepat ketika Ye Sen benar-benar tenggelam dalam dahan pohon Willow dan api, cahaya merah yang bahkan lebih ajaib daripada api tiba-tiba meledak dari api. Cahaya ini adalah pedang terbang api merah. Ketika tiga monster pohon Willow menggunakan gerakan pembunuhan terakhir mereka, Ye Sen juga mengeluarkan semua kemampuannya. Gang Yuan Qi, formasi pedang Tian Gang, badan pertarungan 9 revolusi, dan pedang terbang kelahiran. Di bawah gelombang Gang Yuan Qi dan kekuatan besar badan pertarungan 9 revolusi, seluruh badan Ye Sen mekar dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Dan di sekitar badannya, sinar cahaya bintang yang diubah oleh formasi pedang Tian Gang tiba-tiba bergabung dengan pedang terbang api merah yang meledak. Membentuk formasi pedang Tian Gang yang terinspirasi oleh pedang terbang api merah. Sebelumnya, formasi pedang Tiangang yang digunakan Ye Sen dipadatkan oleh pedang Qi sejati, tetapi pedang terbang api merah adalah senjata suci tertinggi yang dapat membawa Qi sejati. Ketika niat pedang tak terbatas dari formasi pedang Tiangang digunakan melalui pedang terbang api merah, kekuatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang terbang api merah membawa seberkas cahaya bintang, dan kemanapun ia lewat, api yang membara tak berujung itu sepenuhnya dipadamkan oleh pedang terbang itu. Ketika pedang terbang itu melayang beberapa kaki di luar badan Ye Sen, tidak ada jejak api monster Willow yang menyala dalam jarak beberapa kaki di luar badan Ye Sen. Api yang membara yang diilhami monster Willow kepada Ye Sen semuanya dipadamkan sepenuhnya oleh Ye Sen. Ye Sen, yang terbang dalam kehampaan, dikelilingi oleh Qi sejati Gang Yuan yang melonjak dan cahaya kemasan dari badan pertarungan 9 revolusi, memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung, dan pedang terbang api merah yang berputar di sekitar badannya, memusnahkan segalanya dengan kekuatan besar formasi pedang Tiangang, membuat area di sekitar Ye Sen menjadi hampa. Kekosongan yang sama sekali tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan apapun. Ledakan. Dengan segala cara yang dilakukannya, Ye Sen akhirnya berhasil menembus penghalang dari 3 monster Willow untuk pertama kalinya dan mendarat di samping mata air roh api. Ketika mereka melihat Ye Sen mendarat di samping mata air, ketiga monster Willow, yang sudah terbakar di mana-mana, menjadi benar-benar gila. Semua cabang pohon Willow yang menyala-nyala itu melesat ke arah Ye Sen yang berdiri di samping mata air. Ketiga monster pohon Willow itu memiliki sebanyak 70.000 hingga 80.000 cabang pohon Willow yang panjangnya ratusan meter, yang benar-benar mengubah seluruh kehampaan menjadi lautan api.
Lautan api ini menembus segalanya, tetapi ketika semua lautan api ini melesat ke arah Ye Sen, mereka tetap terbunuh dan musnah oleh pedang terbang api merah yang terbang di luar badan Ye Sen seperti sebelumnya. Bahkan jika ketiga monster pohon willow itu menggunakan semua kekuatan mereka, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun pada Ye Sen. Bahkan cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya dari ketiga monster pohon willow itu terus-menerus ditebas dalam pertarungan dengan pedang terbang itu. Area vakum yang ditutupi oleh pedang terbang itu semakin membesar. Ini jelas berarti bahwa Ye Sen telah sepenuhnya menekan ketiga monster pohon willow itu dari depan. Setelah lebih dari 10 hari berlatih keras dan berlatih tempur yang sebenarnya, Ye Sen menggunakan banyak cara untuk menguasai sepenuhnya formasi pedang perantara yang sangat kuat formasi pedang tiangang, dan menyentuh putaran keempat dari badan pertarungan 9 putaran. Akhirnya, Ye Sen akhirnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan 3 monster willow. Akhirnya, ketiga monster willow tidak berdaya melawannya. Ketiga monster willow menyerang Ye Sen dengan panik, dan pedang terbang api merah di luar badan Ye Sen dengan panik menyapu bersih semua serangan ini, terus-menerus melakukan serangan balik dan menyapu bersih monster willow. Ye Sen, yang dikelilingi oleh pedang terbang api merah, menatap kolam Huoyuan Lingkuan dengan wajah yang sangat tenang dalam pertempuran gila di luar ini. Setelah bertarung dengan 3 monster willow sejauh ini, Ye Sen tahu bahwa monster willow tidak dapat lagi menghentikannya untuk mendapatkan relik Huoyuan Lingkuan. Masih ada mata air di kolam mata air di depannya, dan dia dapat menggunakannya sesuka hati. Akhirnya, tidak perlu membiarkan monyet kecil itu datang ke mata air spiritual untuk mendapatkan mata air lagi dan lagi. Ye Sen akhirnya mengandalkan usahanya sendiri untuk secara pribadi menggunakan mata air spiritual ajaib ini. Monyet kecil, ayo, mari kita cicipi rasa air mata air spiritual ini lagi. Ye Sen mengirim pesan kepada monyet kecil di langit yang jaraknya lebih dari 10 mil. Dengan ia, monyet kecil itu melompati jarak lebih dari 10 mil dan muncul di depan Ye Sen. Terobosan Ye Sen terhadap pertahanan 3 monster willow telah membuat monster willow sangat marah. Ketika mereka melihat monyet kecil yang telah mengambil air mata air beberapa kali juga datang ke kolam mata air spiritual, ketiga monster willow menjadi sangat gila. Namun, menjadi gila tidak ada gunanya. Ketiga monster willow tidak berdaya melawan Ye Sen sekarang, dan monyet kecil itu telah lama melampaui kecepatan serangan mereka, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk menyerang monyet kecil itu. Saat ketiga monster willow yang benar-benar gila bertarung dengan pedang terbang api merah, bumi terkoyak tanpa henti, dan apinya padam tanpa henti. Ye Sen dan monyet kecil itu membuka mulut mereka pada saat yang sama. Wuss, seperti seekor paus menelan seekor harimau, mata air di kolam mata air spiritual elemen api langsung berubah menjadi 2 aliran air dan mengalir ke mulut Ye Sen dan monyet kecil itu. Gululu, gurulu. Ye Sen dan monyet kecil itu meminum air mata air spiritual api tepat di samping kolam mata air. Kali ini, mereka tidak hanya minum beberapa tetes, tetapi minum dengan sepenuh hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika mata air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi arus hangat, mengalir ke seluruh badan dan ke laut spiritual, Ye Sen merasa bahwa dia melayang di udara. Perasaan ini seperti menelan buah peri, yang luar biasa. Energi sejati di laut spiritualnya meningkat dengan gila-gilaan. Dengan peningkatan energi sejati dan cairan spiritual, permukaan laut spiritual yang luas di badan Ye Sen terus meningkat. Tetesan energi sejati gangguan perak dan cairan spiritual membuat seluruh laut spiritual memancarkan cahaya perak yang luar biasa dan menyilaukan. Monyet kecil di samping menelan air mata air spiritual api dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari Ye Sen. Si kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi dalam sekejap, mata air spiritual yang ditelannya telah melampaui radius beberapa kaki, dan semuanya masuk ke perutnya yang kecil. Setelah menelan begitu banyak air mata air spiritual, bentuk badan monyet itu tidak berubah sama sekali. Yang terlihat hanya seperti orang mabuk, dan matanya yang hitam berkilau seperti permata itu kabur. Yang lebih aneh lagi adalah si kecil itu menggunakan cahaya penyembunyi di cincin Tianling untuk mengubah semua bulu di badannya menjadi abu-abu biasa. Namun, setelah menelan sejumlah besar air mata air spiritual elemen api, bulu abu-abu si kecil itu menjadi kemasan lagi, dan seluruh badannya menari dengan cahaya kemasan, bersinar terang, dan bahkan lebih kemasan dari sebelumnya. Ledakan,
Ketika Ye Zhen dan monyet kecil itu menelan setengah dari air mata air yang panjangnya dan lebarnya 14 atau 15 meter, terjadi perubahan. 3 monster willow yang telah bertarung dengan pedang terbang api merah milik Ye Zhen secara spontan meledak tanpa serangan apapun ketika permukaan air mata air itu surut menjadi setengah. Pada akhirnya, 3 monster pohon willow yang tingginya ratusan meter dan memiliki ribuan cabang pohon willow yang mengambang berubah menjadi gugusan cahaya merah menyala yang tak terhitung jumlahnya dan benar-benar menghilang di langit. Situasi ini merupakan tanda bahwa pertahanan mata air roh api telah rusak. Menurut mutiara hitam yang didapat Ye Zhen saat ini benar-benar dapat membuat relik mata air roh api muncul. Relik itu telah muncul. Relik dari mata air roh api adalah batu roh api di bawah mata air. Mungkinkah batu roh itu keluar? Melihat 3 monster pohon willow berubah dan meledak lalu menghilang, Ye Zhen dan monyet kecil itu menundukkan kepala lagi dan melihat ke kolam mata air roh elemen api. Pada saat ini, 8 mata air besar di kolam yang terus-menerus menyemburkan air mata air tiba-tiba berhenti menyemburkan air mata air, dan seluruh kolam menjadi tenang sejenak. Saat berikutnya, ketenangan itu pecah. Ye Zhen melihat bahwa air mata air di kolam itu menyusut dengan cepat tanpa dia dan monyet kecil itu menyerap air mata air itu. Ternyata semua air mata air yang tersisa mengalir kembali ke mata air itu. Ketika semua air mata air di seluruh kolam mata air yang panjangnya dan lebarnya 14 atau 15 meter itu telah surut, memperlihatkan dinding bagian dalam kolam mata air yang tingginya lebih dari 3 meter dan kolam yang kosong, cahaya merah ajaib tiba-tiba muncul di dalam seluruh kolam mata air itu. Begitu cahaya merah ini muncul, ia terhubung ke satu mata air, lalu ke mata air berikutnya. Ketika ke-8 mata air itu terhubung oleh cahaya merah, sebuah batu merah menyala seukuran kepalan tangan tiba-tiba meledak dari cahaya merah itu. Batu merah menyala ini berputar di udara. Ye Zhen melihat bahwa ada banyak wajah kristal di permukaan batu itu, dan setiap wajah kristal memancarkan cahaya merah menyala yang ajaib. Ye Zhen dapat merasakan bahwa ini hanyalah sebuah batu seukuran kepalan tangan, dan di dalamnya terdapat energi yang mengejutkan. Energi ini mungkin lebih luas dan kuat daripada semua energi sejati dan cairan spiritual di lautan spiritualnya. Batu roh api Yuan. Ye Zhen menatap batu merah menyala ajaib ini, dan kata-kata ini langsung muncul di benaknya. Jelas, batu yang keluar dari dasar kolam mata air itu adalah harta karun utama dari tanah harta karun ini, batu roh api Yuan. Bersambung.